Bab 261. Aku sangat marah. Dapat dikatakan bahwa biji-biji di sini hanya menghasilkan batu giok dengan kualitas terbaik. Jika kualitas batu gioknya cukup baik, batu giok itu akan sangat berharga. Sialan, kenapa aku jadi gugup begini? Lagi pula batu ini bukan milikku. Tangan si tukang batu itu penuh keringat. Semua orang di sekitar merasakan hal yang sama. Mirip seperti bermain poker, sebelum kartu dibuka, penonton dan pemain pasti akan merasa gugup. Inilah sebenarnya pesona perjudian batu. Hanya dengan satu potongan saja, nilai batu tersebut dapat meningkat dari 400.000 menjadi 4 juta, berubah dari ayam menjadi burung phoenix, atau dapat menjadi batu tak berharga yang hanya akan memakan tempat. Saat semua orang menahan napas, wajah si tukang batu dipenuhi kegugupan. Akhirnya, ia memberanikan diri, meletakkan tangannya pada mesin pemotong batu dan mulai memotong batu. Saat roda gergaji mesin itu menggergaji batu, hati setiap orang tegang, saksama menatap ke titik yang dipotongnya. Tuang air. Setelah memotongnya beberapa saat, si pemotong batu segera meminta seseorang untuk menuangkan air di sepanjang lubang untuk membersihkan puing-puing sehingga dia bisa melihat dengan lebih jelas apakah ada sesuatu di dalamnya sejauh ini. Dengan sangat cepat, asistennya menuangkan air ke dalam lubang dan membersihkan puing-puing. Si tukang batu mengambil sikat kecil dan dengan hati-hati membersihkan puing-puing yang masih menempel di dalamnya, lalu berjongkok untuk mengamatinya. Ini, aku penasaran apakah ada sesuatu di dalamnya. Menurut keberuntungan Tuan Muda Dali, seharusnya tidak terlalu buruk, kan? Sulit untuk mengatakannya, perjudian batu adalah hal yang sangat luar biasa. Para penonton berdiskusi dan memberikan pendapat mereka, mengatakan berbagai hal. Tentu saja, fokus diskusi mereka adalah tentang keberuntungan Hong Dali. Oke, ini mulai lagi, lihat. Kali ini, setelah si tukang batu menyalakan mesinnya, dia tidak ragu lagi dan langsung memotong hingga ke bawah. Diiringi suara derit gergaji yang memotong batu, seluruh biji terbelah menjadi dua dari tengahnya. Tidak ada apa-apa. Kerumunan di sekitarnya mendesah. Jelas tidak ada tanda-tanda warna hijau di kedua sisi biji itu. Ini menunjukkan bahwa dia telah kalah dalam pertaruhan untuk batu ini. Tuan Muda Dali, Anda lihat, 400.000 hilang hanya dengan satu tebasan, si pemotong batu merasa sedikit malu. Namun, ini tergantung pada siapa pembelinya. Sebagai seseorang yang bisa memberikan tip hingga ratusan ribu, hanya 400.000 tidak berarti apa-apa bagi Hong Dali. Karena itu, nadanya cukup tenang. Tidak masalah jika tidak ada apa-apa di dalamnya, bukankah masih banyak batu lagi? Potong masing-masing satu per satu, pilih salah satu untuk dipotong. Kemudian, Hong Dali menemukan kursi untuk duduk dan membaca novelnya di ponsel emas Nouveau Riche-nya yang bermutu sempurna. Saat membaca, dia berseri-seri karena gembira dan berkata, "Hehe, penerimaan sinyalnya sangat bagus, lihat kecepatannya, seperti broadband, siapa itu, telepon dan beritahu aku jika ada sesuatu yang keluar." Sungguh membosankan melihat batu itu dipotong. Orang-orang di sekitarnya sungguh terkesan padanya. Bukannya mereka tidak pernah melihat orang yang tidak peduli pada apapun sebelumnya, tetapi ini jelas pertama kalinya mereka melihat seseorang dengan hati yang begitu besar. Itu adalah 10 juta, biji yang dibulatkan menjadi uang senilai 10 juta yuan. Orang ini benar-benar tidak peduli tentang hal itu dan hanya pergi ke satu sisi untuk bermain dengan ponsel pintarnya. Kepala Lao Deming dipenuhi keringat saat dia bertanya, "Tuan Muda, apakah Anda benar-benar tidak akan menonton?" "Tidak, apa menariknya menonton pemotongan batu?" Hong Dali melihat ponselnya. "Novel-novel yang aku ikuti semuanya sudah diperbarui, kalian bisa memotongnya dulu, beritahu aku jika ada yang keluar." "Oh benar." Hong Dali bahkan tidak mengangkat kepalanya. "Jika kamu ingin memuaskan keinginanmu, kamu juga bisa memotongnya. Lupakan saja, lebih baik aku menonton saja. Semua batu ini bernilai sekitar 1 juta, itu di luar jangkauanku." Lao Deming berjalan kembali ke tempat asalnya. Saat itu, si tukang batu sudah bersiap untuk memotong batu kedua, batu itulah yang menurut pria parubaya berjanggut itu ada isinya. Tukang batu itu mengatupkan giginya, menghentakkan kakinya, dan suara saringan itu terdengar lagi. Kemudian, setelah dia menggunakan air untuk mencucinya, terdengar suara yang sangat keras. "Aku sangat marah." Pria setengah baya berjanggut itulah yang berteriak. Yang terjadi adalah biji yang ia incar itu benar-benar mengandung batu giok. Batu giok yang memiliki warna yang sangat seimbang. Sekarang, kerumunan yang awalnya berisik tiba-tiba terdiam. Mereka tidak pernah menyangka bahwa biji yang dibeli Hong Dali akan mengandung batu giok hanya di yang kedua. Awalnya, hanya ada sekitar 100 hingga 200 orang yang melihat-lihat kios ini. Kini,
Kios itu langsung penuh sesak, dan orang-orang di bagian belakang masih berusaha masuk untuk ikut berjualan. Tuan muda, kabar baik. Lao Deming berlari menghampiri dengan panik. Nilainya naik, Tuan muda, salah satu biji yang Anda beli mengandung batu giok. Oh. Berbeda dengan ekspresi Lao Deming, Hong Dali hanya menjawab dengan nada hambar, lalu mengatakan sesuatu yang membuatnya benar-benar putus asa. Jika kamu suka, kamu bisa mengambilnya, jangan ganggu aku membaca novelku. Kamu boleh memilikinya jika kamu menyukainya, jangan ganggu aku membaca novelku. Ini adalah batu giok yang bernilai jutaan dolar. Kau benar-benar akan memberikannya begitu saja. Lao Deming tidak mempercayai telinganya dan bertanya dengan gugup, Tuan muda, Anda benar-benar memberikannya kepadaku. Setelah dia mengatakan ini, dia langsung menyesalinya. Ah! Hong Dali mengangkat kepalanya. Apakah aku bilang aku akan memberikannya padamu sekarang? Oh, tunggu sebentar, biarkan aku memeriksanya. Setelah berkata demikian, Hong Dali berdiri dan melihat biji dengan batu giok dan bergumam, itu hanya rata-rata. Di mata Hong Dali, ada beberapa kata yang tertulis di batu giok, refleks plus 4. Atribut yang menambahkan refleks padanya, benda ini sama sekali tidak berguna, jadi Hong Dali dengan tegas memberikannya. Kamu bisa memilikinya jika kamu menyukainya. Sambil berkata demikian, dia melanjutkan membaca novelnya. Lao Deming tiba-tiba merasa ingin pingsan karena bahagia sekarang, itu adalah batu giok. Pasti batu giok kelas atas, harganya bisa mencapai 2 hingga 3 juta. Tuan muda Dali benar-benar. Di samping, mata Yang Chow menatap lurus. Ini benar-benar bukan jumlah besar biasa. Saat itulah dia menyadari betapa ekstra kata-katanya. Setelah itu, semua yang hadir akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan waktu untuk menyaksikan keajaiban. Potongan ketiga berisi batu giok. Agility plus 3. Hong Dali langsung memberikannya kepada pacar Yang Chow, Suyan, sebagai hadiah. Yang keempat, refleks plus 4, dia berikan kepada salah satu antek wanita. Kelima, terak. Yang keenam, kekuatan plus 3, dia berikan kepada salah satu antek laki-laki. Hanya dalam waktu yang singkat, ada 6 biji yang mengandung batu giok. Hong Dali memberikan semuanya dan terus membaca novelnya setelah itu. Semua orang yang hadir pun menangis. Mereka sekarang benar-benar yakin padanya. Mereka telah melihat orang-orang menghambur-hamburkan uang sebelumnya, tetapi tidak sampai sejauh itu. Sampai bagian ke-12, Hong Dali akhirnya berseri-seri karena gembira. Kesehatan plus 5. Bro haha. Ini yang aku inginkan, aku akan memberikannya kepada ibu setelah aku selesai mengolahnya. Potongan ke-15, kesehatan plus 5, dia akan memberikannya kepada ayahnya. Potongan ke-22, kesehatan plus 4, dia akan memberikannya kepada sinsinnya. Potongan ke-24, kesehatan plus 4, dia akan memberikannya kepada suster Nian Wei. Hanya dalam waktu sekitar 1 jam, Hong Dali sudah mendapatkan panen yang banyak. Bahkan Yang Chow benar-benar tercengang setelah melihat ini. Dia terus bergumam, giok putih, giok sutra emas, giok ungu, dia memberikan semuanya begitu saja. Semua jenis batu giok ini sangat berharga, masing-masing bernilai beberapa juta. Namun, si pemboros, Hong Dali, memberikannya begitu saja seperti kentang. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa tujuan sebenarnya Hong Dali datang ke sini adalah untuk menemukan permata dengan atribut. Tentu saja, dia tidak akan tertarik pada permata biasa itu dan hanya memberikannya untuk membeli hati para pengikutnya. Saat ini, khalayak sudah sepenuhnya yakin padanya. Setelah semua biji dipotong, Hong Dali juga telah selesai membaca semua bab baru dari novel tersebut. Dia bangkit, meregangkan pinggangnya, tersenyum dan berkata, "Ah, hari ini benar-benar memuaskan, oke, ayo pulang sekarang." Kemudian, Hong Dali melambaikan tangan kepada Yang Chow. "Saudara Yang, izinkan aku datang ke Tianjing, kita bisa keluar dan bermain bersama." Tentu. Yang Chow benar-benar terkesan dengan Hong Dali sekarang. "Aku pasti akan mencarimu jika aku pergi ke sana." "Baiklah, aku pergi dulu, hehe." Sekarang setelah dia memiliki batu giok atribut kesehatan, sudah waktunya untuk kembali dan memprosesnya serta meningkatkan kesehatan semua orang. Sekarang setelah Tuan Muda berbicara, semua orang secara alami mengikuti dan langsung bersiap untuk kembali. Tuan Muda Dali. Tepat saat mereka hendak pergi, pria parubaya berjanggut itu mengejar dan dengan gugup berkata, "Tuan Muda Dali, bolehkah saya berbicara sebentar dengan Anda?" Kau ada urusan denganku?" Hong Dali cukup penasaran. Begini. Dia mulai memperkenalkan dirinya.
Saya Direktur Perusahaan Perumahan Tianjing Shenghua, nama saya Li Yuanshu, dan ini kartu nama saya, Tuan Muda Dali, silakan lihat. Perusahaan Perumahan. Hong Dali melihat kartu nama itu. Tapi apa hubungannya ini denganku, aku tidak tertarik pada perumahan. Sejujurnya, Hong Dali tidak salah. Dia sebenarnya tidak tertarik dengan perumahan, dia tidak pernah membangun rumah di tanah yang dibelinya. Begitulah. Li Yuanshu tersenyum menanggapi dan berkata, bisnis perumahan sedang lesu akhir-akhir ini, saya melihat Tuan Muda Dali memiliki cukup banyak tanah atas nama Anda dan berencana untuk mengembangkannya bersama Anda. Saya akan bertanggung jawab atas pembangunannya sementara Tuan Muda Dali hanya perlu menyediakan tanahnya, saya dapat bertanggung jawab atas sisanya. Oh. Hong Dali menyentuh dagunya dan bertanya pada Ling Xiaoyi, Xiaoyi, ada berapa banyak tanah yang ada di bawah namaku? Tuan Muda, Anda benar-benar punya banyak sekali. Ling Xiaoyi tersenyum dan menjawab, semuanya ada di lingkar barat keempat, Tuan membelinya atas nama Anda terakhir kali, namun, sekarang sudah dikembangkan. Selain itu, ada beberapa lahan di area luar Gunung Tianjing dan Danau Fengyuan, ada banyak sekali lahan kosong di sana. Berbicara sampai titik ini, dia berpikir sejenak dan berkata, oh benar, ada sebidang tanah tandus dari Gunung Tianjing ke lingkar barat keempat, Tuan sedang bersiap untuk membelinya dan memberikannya kepada Anda, Tuan Muda, sekarang masih dalam negosiasi. Tanah di lingkar keempat barat sudah dikembangkan. Hong Dali bergumam, kalau begitu, jangan pikirkan itu sekarang, lingkungan di Danau Fengyuan cukup bagus, kita tidak akan membahasnya dulu, tanah di Gunung Tianjing sudah bagus untuk digunakan, tetapi kita masih menunggu cetak birunya. Kemudian, hanya sebidang tanah tandus itu yang tersisa. Kalau begitu, mari kita pilih tanah tandus saja, saya pikir akan cukup bagus untuk mengembangkan tanah di sana. Mengembangkan tanah tandus. Li Yuanshu berteriak dalam hatinya, aku sangat marah. Bab 262. Tiandi. Aku sangat marah. Aku benar-benar sangat marah. Minggu ini, saya membeli 20 biji dan semuanya tidak ada apa-apanya. Saya kehilangan lebih dari 1 juta dengan cara ini. Tapi saya bisa menerimanya. Aku tahu aku tidak beruntung, tetapi aku tidak tahu bahwa aku seberuntung ini. Hong Dali sialan ini. Hama ini yang terus menggangguku. Akhirnya aku berhasil menghubunginya, tetapi dia malah memintaku untuk pergi dan mengembangkan tanah tandus, Apa yang bisa dikembangkan di sana? Aku benar-benar ingin mengirimnya untuk menemui Stalin. Aku tidak datang ke Provinsi Hebei hanya untuk merasa sakit, tempat ini sungguh cukup bagus. Tapi sekarang, aku tidak berhasil membeli tanah, aku tidak punya pembangunan apapun untuk dilakukan, bagaimana aku bisa hidup sekarang? Dia benar-benar memberontak terhadapku, aku benar-benar berharap aku dapat memotong tongkatnya yang menjadi penghalang baginya, lalu mengirim 700.000 orang untuk menidurinya bersama-sama. Untuk menidurinya bersama-sama. Dalam hatinya, Li Yuanshu membenci Hong Dali sampai-sampai dia ingin membunuhnya, tetapi dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Karena itu, ekspresinya sekarang cukup menarik. Tuan Muda Dali, ini, mengembangkan tanah tandus itu, apakah ada nilainya? Hanya ada jalan utama di sebidang tanah tandus itu. Membangun perumahan di sana. Siapa yang akan begitu bodoh untuk membeli rumah di sana? Bahkan jika orang ingin menghambur-hamburkan uang, mereka tidak akan menghambur-hamburkan uang dengan cara seperti itu. Aku juga tidak tahu. Wajah Hong Dali penuh dengan kepolosan. Tapi tidak ada tempat lain yang bisa dikembangkan di kota ini. Ini. Wajah Li Yuanshu penuh dengan air mata. Selama ini, dia hampir tidak menjual rumah yang dibangunnya karena semua orang ingin membeli rumah di lingkar keempat barat. Namun, dia tidak memiliki tanah di sana, jadi dia cukup tertekan. Kalau begitu, Tuan Muda, biaya untuk tim konstruksi. Tentang ini, kita akan membayar di tempat. Kalau hanya menghabiskan uang, Hong Dali paling jago melakukannya. Kita selesaikan saja biayanya setiap minggu, untuk aspek ini, kamu harus tanya Xiaoyi. Aku tidak begitu tahu tentang hal-hal seperti itu, aku hanya tahu cara menghabiskan uang. Perkataan Hong Dali ini menyebabkan Li Yuanshu hampir ingin mencekiknya hidup-hidup. Kemampuan Anda untuk mendapatkan penghasilan lebih banyak saat Anda membelanjakan lebih banyak sungguh. Anda sungguh menyebabkan kemunduran bagi orang lain. Namun, terlepas dari hal-hal lain, karena Hong Dali mengatakan bahwa dia tidak akan menunda pembayaran upah, maka dia pasti tidak akan menundanya. Karena tim konstruksi saya tidak memiliki hal lain untuk dilakukan sekarang, saya mungkin sebaiknya mengembangkan tanah tandus itu bersama Hong Dali. Keberuntungan Tuan Muda ini selalu sangat menakjubkan, saya baru saja melihatnya sendiri. Mungkin sesuatu yang baik akan benar-benar terjadi jika saya mengikutinya. Berpikir sampai di titik ini,
Li Yuanshu buru-buru bertanya, kalau begitu, Tuan Muda Dali, apakah Anda punya rencana khusus? Sebidang tanah itu benar-benar cukup besar, jangkauannya setidaknya 7 hingga 8 kilometer. Jika kita hanya mengembangkannya secara langsung seperti ini, bagian yang krusial adalah, saya tidak tahu apa yang harus saya bangun. Jika tidak ada yang dibangun, bagaimana saya bisa mengembangkannya? Benar sekali. Hong Dali menyentuh dagunya dan berpikir sejenak. Ia bertanya, kalau begitu, ambilkan aku peta untuk kulihat. Baiklah. Sebagai direktur perusahaan perumahan, dia selalu membawa peta. Li Yuanshu langsung mengeluarkan peta lingkar barat keempat kota Tianjing, menemukan sebuah meja dan meletakkan peta tersebut di atasnya. Dia tersenyum hati-hati dan berkata, Tuan Muda Dali, ini adalah peta lingkar barat keempat. Silakan lihat. Petik 2. Hong Dali menatap peta itu seolah-olah dia benar-benar menafsirkannya. Kemudian, dia bertanya, sisi mana yang timur? Li Yuanshu langsung pingsan. Sisi ini. Sambil menyeka keringatnya, Li Yuanshu menunjuk ke berbagai lokasi di peta. Ini adalah lingkar keempat barat, ini adalah Yelai Siang, ini adalah stadion olahraga, ini adalah Danau Fenyuan, ini adalah jalan raya menuju Gunung Tianjing. Oh, sekarang aku mengerti. Sekarang semuanya menjadi mudah karena dia sudah punya petunjuk jalan. Hong Dali menunjuk ke area luar Gunung Tianjing. Aku sedang membangun sekolah di sini, di dekat sekolah. Aku juga perlu membangun tempat-tempat seperti restoran, kantin, toko alat tulis, dan semacamnya. Tidakkah kau setuju? Karena benda-benda itu sekarang dekat dengan sekolahnya, Hong Dali tentu saja mengatakan hal-hal itu juga. Ya, kamu benar. Li Yuanshu mengangguk. Kalau begitu, bagaimana kalau kita membangun gedung komersial di dekat sekolah? Bangunan bisa menunggu, gaya sekolahku agak istimewa. Hong Dali menjabat tangannya. Jangan terburu-buru membangun gedung dan semacamnya, bantu aku memberi saran tentang apa yang aku butuhkan terlebih dahulu. Baiklah. Li Yuanshu mengangguk. Aku ahli dalam hal itu. Kalau begitu, mari kita bangun jalan komersial untuk penggunaan sehari-hari di sini terlebih dahulu. Hong Dali tertawa dan berkata, bangunlah di sebelah tembok kastil sekolah. Jika kita membangunnya di dekat sekolah, pasti akan mudah untuk menyewakannya. Berbicara sampai di sini, Li Yuanshu merasa ada yang salah. Tembok kastil sekolah. Ya. Hong Dali tersenyum dan berkata, sekolahku dibangun berdasarkan skala kota kastil. Li Yuanshu. Apa-apaan ini? Ini pertama kalinya aku mendengar sekolah dibangun dalam skala kota kastil. Apakah Anda berencana untuk memberontak? Membangun sekolah seperti kota kastil. Namun, dengan sangat cepat, Li Yuanshu menyadari sesuatu. Tuan Muda Dali, apakah Anda berencana untuk langsung membangun kota di tanah tandus ini? Jika sekolah itu adalah kota kastil, maka pasti ada banyak bangunan di dekatnya. Hah, sebuah kota. Hong Dali bergumam dan melihat peta itu lagi. Semakin dia melihat, semakin cerah matanya. Sepertinya sangat cocok. Sambil berkata demikian, dia buru-buru bertanya kepada Tang Muxin yang ada di sampingnya, Xin Xin, menurutmu apakah ide yang bagus jika aku langsung membangun kota di sini? Tang Muxin. Apakah Anda serius berniat membangun kota? Tang Muxin berkata dengan panik, Dali, apakah kamu benar-benar bercanda kali ini? Sebuah kota, seluruh kota, berapa biayanya? Tidak banyak, kan? Hong Dali mulai menghitung dengan jarinya. Tanahnya harus segera diserahkan, dan Direktur Li ini bergerak di bidang konstruksi. Itu juga bukan masalah bagi sekolah, sepertinya sekolah ini tidak membutuhkan banyak uang. Saat dia menghitung sampai di sini, Hong Dali merasa bahwa dia akhirnya menemukan tujuan hidupnya. Saya ingin menyia-nyiakan. Saya ingin menyia-nyiakan dalam skala besar. Saya ingin menyia-nyiakan dalam skala yang sangat besar. Aku ingin membangun kota di dunia ini. Kota seperti Dubai di kehidupanku sebelumnya. Aku bahkan ingin membangun kota yang lebih baik dari Dubai. Aku akan menjadi wali kota pertama di kota ini. Sudah kuputuskan. Hong Dali tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku akan membangun kota di sebidang tanah tandus ini, aku akan menjadikan kota ini kota termewah di seluruh planet ini, aku akan membangun hotel bintang 8, aku akan membangun bandara, aku akan membangun kota fiksi ilmiah berteknologi tinggi, aku akan membiarkan polisi di kota ini mengendarai malaikat doa untuk pergi dan menangkap pencuri. Kota ini akan disebut Tiandi. Gila. Saat itu, aku akan menjadi wali kota pertama kota Tiandi. Saat itu, patungku akan ditempatkan di pusat kota. Begitu Hong Dali mengatakan ini, semua orang di sekitarnya menepuk jidat mereka. Tuan Muda akan menyia-nyiakannya lagi. Kali ini, dia akan menghabiskan banyak uang. Dia ingin membangun kota.
Polisi di kota itu bahkan akan mengendarai malaikat doa untuk menangkap pencuri. Hah, apakah akan ada pencuri di kota seperti itu? Meskipun yang lain berpikir seperti itu, Li Yuanshu malah hampir berteriak kegirangan, betapa banyak pekerjaan konstruksi yang harus dilakukan. Mulai sekarang, aku akan bekerja keras untuk Tuan Muda Dali. Oleh karena itu, Li Yuanshu mengangguk, membungkuk, dan tersenyum. Kalau begitu, mulai sekarang, aku akan memanggilmu Tuan Muda juga, kulihat semua orang memanggilmu seperti ini. Baiklah. Li Yuanshu ini mengingatkan Hong Dali tentang membangun kota, jadi dia harus diberi hadiah. Kamu bisa memilih salah satu batu giok yang baru saja kudapatkan. Oh benar, kamu tidak boleh menyentuh yang kusuka. Karena itu semua hanyalah atribut yang menambahkan kelincahan, refleks, dan semacamnya, dan dia tidak bisa menjualnya juga, dia mungkin sebaiknya memberikannya kepada orang lain. Li Yuanshu langsung merasa bahwa dia akan pingsan karena bahagia. Kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba, dia hampir tidak bisa menerimanya. Perusahaannya hanya bernilai beberapa ratus juta secara total, dan sebagian besar merupakan aset tetap. Dianggap baik jika perusahaannya dapat memperoleh laba puluhan juta setahun. Namun, Hong menawarinya batu giok senilai jutaan begitu saja. Li Yuanshu sangat berterima kasih, pantas untuk memanggilnya Tuan Muda. Tuan Muda, kalau begitu, saya tidak akan bersikap sopan kepada Anda. Saya berjanji, saya hanya akan bekerja untuk Tuan Muda saja mulai sekarang. Saya akan menawarkan harga terendah untuk semua konstruksi Anda. Di samping, Lao Deming mendengar semua percakapan mereka dan benar-benar terkesan. Siapa bilang Tuan Muda itu bodoh dan kaya? Lihat saja tekniknya dalam membeli hati orang. Kalau pembangunannya benar-benar berdasarkan harga terendah, apalagi kota, biaya yang dihemat dari pembangunan beberapa bangunan besar saja sudah cukup untuk membeli 10 batu giok seperti ini. Namun, Li Yuanshu ini masih merasa sangat berterima kasih kepada Tuan Muda. Hanya dengan gerakan biasa saja dari Tuan Muda, dia sudah mendapatkan hasil yang luar biasa. Terkesan. Saya benar-benar terkesan. Dengan sangat cepat, Li Yuanshu mengambil batu giok yang tidak buruk dan meletakkannya di sampingnya seperti harta karun. Bahkan matanya tampak senang, tentu saja, antusiasmenya terhadap pekerjaan juga meningkat. Tuan Muda, lihat sekolah Anda ada di sini, kan? Kalau begitu, pasti perlu ada berbagai macam toko di dekatnya, jadi, kita akan membutuhkan jalan komersial, lalu, dengan jalan komersial ini, kita juga akan membutuhkan orang, oleh karena itu, di sekitarnya, mengapa kita tidak membangun beberapa flat terlebih dahulu? Kali ini, dia benar-benar menganggap Hong Dali sebagai teman dekatnya, benar-benar salah satu orangnya sendiri. Dia mempertimbangkan segalanya untuk Hong Dali. Pikirkanlah, kita bisa menyiapkan flat-flat ini di sini terlebih dahulu, kemudian, kita bisa menjualnya setelah tanah ini perlahan-lahan dikembangkan, pasti akan ada ruang untuk apresiasi. Ya. Hong Dali mengangguk. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun tempat tinggal? Tentang. Li Yuanshu membuat perhitungan sederhana. Jika tanah itu milikmu, maka biaya konstruksinya saja tidak akan banyak, 30 juta akan cukup untuk membangun tempat tinggal yang cukup bagus. Oh, ini bagus. Hong Dali langsung mengangguk. Kamu bisa memutuskan sendiri bagaimana melakukannya, aku ingin yang terbaik, kualitas tertinggi, pilih tempat emas terbaik, pekerjakan desainer terbaik, jika kita ingin membangun, kita harus membangun kondominium dengan kualitas tertinggi, hal-hal seperti pita lebar, kabel optik, satelit, dan yang lainnya, pasang semua yang bisa dipasang, kemudian, bangun klinik kelas atas yang buka 24 jam, hanya ada satu fitur, dan itu mahal, berobat ke dokter di sana hanya untuk flu saja perlu biaya sekitar 10.000, tetangga sekitar pasti mengendarai mobil sport yang harganya setidaknya setengah juta ke atas, jika kamu mengendarai mobil jaban di sana, kamu akan malu untuk menyapa tetanggamu. Baiklah, bagus. Li Yuanshu mengikuti prinsip tidak mempermasalahkan seberapa besar masalah itu dan hanya melihatnya sebagai penonton. Dia mengangguk dengan marah. Ide ini bagus. Tang Muxin sangat marah hingga dia ingin menendangnya. Dia paling membenci orang yang menambahkan minyak ke api. Namun, jika saya bayangkan dengan cermat apa yang mereka katakan, kedengarannya cukup keren. Pada saat ini, Hong Dali bertanya lagi, jadi menurutmu, apa yang harus kita bangun di sana? Untuk ini, Li Yuanshu melihat peta. Jika kita ingin membangun sebuah kota, ada banyak hal yang terkait, setidaknya, sebuah kota baru perlu memiliki simbol, bisa berupa bangunan, atau bisa juga manusia, pada dasarnya, harus ada simbol. Begitu dia menyebutkan sebuah struktur simbolis, semua orang langsung memandang Hong Dali. Apakah perlu bertanya? Siapa lagi selain maskot kota Tianjing, yang bisa menjadi tokoh simbolis kota ini? Bab 263. Sasaran. Hollywood. Ini. Menghadapi tatapan semua orang, bahkan dengan kulit tebal Hong Dali yang tak tertembus, dia hampir tak tahan.
Kenapa kalian semua menatapku seperti ini? Dali, hehe. Tang Muxin mulai mencubit wajahnya lagi. Kali ini, maskot kota Tianjing hanya akan menurunkan statusmu dan menjadi orang yang melambangkan kota baru ini. Nanti, aku akan meminta Paman Li untuk membangun patung untukmu dan meletakkannya di tengah kota. Begitu dia mengatakan hal ini, semua orang mengangguk dengan marah. Ngomong-ngomong, jika kota Tiandi ini benar-benar dibangun dan patung Hong Dali ditempatkan di tengah kota, memikirkannya saja sudah terasa sangat keren. Hah! Hong Dali tercengang. Menempatkan patungku di tengah kota. Itu ide yang bagus. Hong Dali berkata dengan gembira, kalau begitu, aku ingin yang abstrak. Oleh karena itu, masalah ini diputuskan. Li Yuanshu tersenyum dan berkata, menggunakan gambar tuan muda sebagai simbol, saya rasa itu akan berhasil, bagus sekali, saya kenal dua pematung, saya akan mencari mereka begitu saya kembali, menurut gaya tuan muda, kami pasti akan membuat patung besar untuk Anda. Itulah sebabnya orang-orang berkata bahwa mereka yang ahli dalam konstruksi dan mereka yang ahli dalam seni pahat biasanya bersatu. Tempat tinggal yang normal akan memiliki beberapa patung untuk meningkatkan kualitasnya. Oleh karena itu, ketika menyebut patung Hong Dali, tentu saja dia harus bergerak saat diperlukan. Sekarang, Hong Dali telah menjadi wali kota pertama kota Tiandi begitu saja, dan jabatan itu diangkat sendiri. Li Yuanshu melanjutkan perkenalannya. Sekarang setelah kita memiliki simbol, selanjutnya adalah manajemen administrasi, namun, ini tidak mudah untuk ditangani. Baiklah, aku akan bertanya pada pamanku nanti, hehe. Bagi yang lain, itu adalah sesuatu yang hampir mustahil. Namun bagi Hong Dali, ini bukan masalah, dengan kepala biro yang mendukungnya, bahkan jika dia tidak dapat benar-benar mengendalikan kota, menjadi wali kota hanya dalam nama saja pasti tidak akan menjadi masalah. Li Yuanshu memang pria berusia 50 tahun lebih yang berpengalaman. Selain itu, ia bekerja di bidang konstruksi dan memang tahu banyak hal. Setelah itu, ada juga pelabuhan, transportasi kargo, pemrosesan perdagangan, pengembangan pariwisata, telekomunikasi, tenaga hidroelektrik, kawasan teknologi tinggi, keuangan publik, dan sebagainya. Tuan muda, Anda harus mencari orang-orang yang ahli untuk menangani ini lain kali, jika tidak, kita tidak akan tahu bagaimana melakukannya sendiri. Semua hal ini pada dasarnya adalah apa yang dibutuhkan oleh sebuah kota. Tidak peduli seberapa kuat Hong Dali, dia tidak dapat memperoleh hal-hal seperti itu sendiri. Oleh karena itu, Li Yuanshu tidak menjelaskan secara rinci. Bagaimanapun, negara tidak akan membiarkan individu manapun mengendalikan hal-hal ini, mereka pasti akan mengirim orang-orang khusus ke sana. Berikutnya adalah transportasi. Li Yuanshu menunjuk ke peta. Saat ini, penerbangan tidak diperlukan, hal-hal lain seperti transportasi umum, taksi, bus jarak jauh, dan sebagainya dapat dilakukan secara perlahan, itu hanya diperlukan jika ada orang yang tinggal di sana. Untuk hal-hal lainnya, Tuan Muda belum perlu mempertimbangkannya. Berbicara sampai di titik ini, Li Yuanshu berpikir sejenak dan tiba-tiba linglung. Ia berkata, ngomong-ngomong, Tuan Muda, sepertinya tidak ada yang bisa dilakukan selain membangun gedung. Seorang pengusaha kulit hitam, dia jelas seorang pengusaha kulit hitam yang besar. Setelah berputar-putar, mereka kembali ke konstruksi bangunan. Ya. Hong Dali menyentuh dagunya dan melihat peta itu, benar-benar tampak seperti patung seorang bangsawan. Kalau begitu, mari kita mulai dengan tempat tinggal, terlepas dari apakah itu berguna atau tidak. Bangun juga gedung administrasi, bangun 2 atau 3 gedung perkantoran, 5 hingga 8 jalan juga, Xiaoyi, berapa total biayanya? Biar aku hitung. Ling Xiaoyi langsung mulai melaporkan rekeningnya. Jika kita mengikuti gaya tuan muda yang biasa menggunakan yang terbaik untuk segalanya, jika kita hitung 5, tempat tinggal akan menelan biaya 150 juta, gedung administrasi akan menelan biaya 20 juta, dan 4 gedung kantor akan menelan biaya sekitar 60 juta, membangun jalan akan menelan biaya 15 juta, totalnya adalah 245 juta. Ya, lumayan. Akhirnya, Hong Dali menambahkan, tambahkan 5 juta untuk patung itu agar menjadi sekitar 250 juta. Kehebohan. Saya akan dapat menghabiskan 200 juta lebih sekaligus, itu setidaknya 200 poin atribut. Luar biasa. Tang Muxin menepuk dahinya. Ya Tuhan. Namun, selain hal-hal lain, proyek ini masih lumayan. Lagi pula, mereka akan bisa mendapatkan uang darinya di masa depan. Sekarang setelah negara secara resmi menyatakan bahwa mereka akan mendukung pembangunan kota sekolah lansiang baru, meskipun Tang Muxin tidak yakin dengan rinciannya, selama negara mendukungnya, itu pasti tidak akan berakhir buruk. Hanya untuk lansiang baru ini saja, area di sana pasti bisa dikembangkan dan menarik banyak orang. Pada saat itu, dengan tempat tinggal yang menjamin bahwa mereka akan memiliki penghasilan dan bahwa tanah itu pasti miliknya, dia mungkin juga membiarkan Hong Dali bermain sepuasnya. Hong Dali gembira,
dan Li Yuanshu pun cukup gembira. Dia berhasil mendapatkan kesepakatan senilai 250 juta hanya dalam waktu sehari. Itu 250 juta. Terlebih lagi, dia tidak perlu membayar biayanya sendiri. Oleh karena itu, Li Yuanshu berseri-seri karena gembira dan berkata, "Tuan muda, kapan saya harus mulai bekerja?" Saat ini, dia masih sedikit gelisah. Matanya menyipit dan tangannya saling bergesekan. Dari penampilannya, dia benar-benar tampak seperti kepala negara. Tidak perlu terburu-buru. Mengenai kapan mereka bisa mulai bekerja, Hong Dali tentu saja tidak bisa langsung memulai. Setidaknya, dia masih harus menunggu cetak biru dari kepala biro. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kita akan mulai setelah cetak biru untuk sekolahku diserahkan. Ingat, pekerjakan desainer terbaik, produk Dali pasti berkualitas tinggi. Jangan rusak reputasiku, aku orang yang simbolis sekarang." Ya, itu sudah pasti. Meskipun mereka tidak menandatangani kontrak, Li Yuanshu tidak takut sedikit pun bahwa Hong Dali akan mengingkari perjanjian mereka. Tuan muda ini selalu setia pada kata-katanya. Sekarang setelah semuanya beres, Hong Dali sedikit lelah dan langsung bersiap untuk pulang. "Baiklah, mari kita kembali ke gedung Chen Hui dulu, aku akan mengutak-atik batu-batu ini untuk bersenang-senang. Semuanya, mari kita naik mobil." Tanpa diduga, tepat saat mereka hendak kembali ke rumah, Lao Deming tiba-tiba menerima telepon. Awalnya, dia masih cukup tenang, tetapi dengan sangat cepat, wajahnya mulai berubah dan dia berteriak di telepon, Apa yang kamu katakan, sialan, mereka terlalu berlebihan, terlalu berlebihan." Sudah sepantasnya seseorang dengan status seperti dia tidak boleh begitu gelisah. Oleh karena itu, ketika dia meneriakkan ini, semua orang menoleh untuk melihatnya. Hong Dali bertanya dengan aneh, "Direktur Lao, apa yang terjadi? Siapa yang menindasmu?" Setelah menutup telepon, Lao Deming berjalan mendekat dengan ekspresi getir di wajahnya dan berkata, "Ini Hollywood." Hollywood. Sekarang, semua orang juga penasaran. Bahkan Li Yuanshu tidak pergi dan bertanya, apa yang dilakukan Hollywood lagi? Orang-orang itu terus membuat perubahan setiap 2 atau 3 hari, mereka hanya mempermainkan orang-orang ketika mereka tidak punya pekerjaan. Ini tentang dukungan teknis mereka. Lao Deming berkata dengan muram, karena Tuan Muda tidak meminjamkan kura-kura hitam kepada James waktu itu, mereka menarik semua personel teknis mereka di negara surgawi. Masalah ini sekarang menjadi kasus yang sangat besar, perusahaan kami dimarahi dengan sangat keras oleh rekan-rekan industri kami. Sebelumnya, Hong Dali tidak terlalu memikirkannya. Mereka hanya gagal meminjam kura-kura besar, seberapa besar masalah itu. Tetapi sekarang, mendengar Lao Deming mengatakan ini, dia langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika James datang untuk meminjam Big Turtle, ia hanya menawarkan 2 juta dolar Amerika Serikat. Seharusnya, hal itu tidak akan menimbulkan sensasi sebesar itu. Namun, Lao Deming mengatakan bahwa Hollywood sebenarnya telah menarik semua dukungan teknis mereka sekarang. Tampaknya ini bukan kasus yang sederhana. Sin, bagaimana menurutmu? Hong Dali berbalik dan bertanya pada Tang Muxin. Pada saat seperti ini, 2 kepala lebih baik daripada 1. Masalah ini jelas tidak semudah meminjam Big Turtle. Tang Muxin berpikir sejenak dan berkata, "Dali, pikirkanlah, wajar saja, bahkan jika mereka tidak bisa meminjam Big Turtle untuk film mereka, dampaknya pasti tidak akan sebesar ini. Dunia barat tidak terlalu tertarik dengan Black Tortoise kita, mereka lebih suka naga bersayap mereka." Benar juga, lalu. Hong Dali melanjutkan bertanya. "Kalau begitu, kupikir mereka mungkin berencana agar kura-kura hitam memainkan karakter jahat." Tang Muxin bergumam, "Itu artinya, mereka seharusnya, kurasa itu karena identitas kura-kura besar." Ketika James datang, dia berkata bahwa dia mengerti apa yang diwakili oleh kura-kura hitam bagi orang-orang di negara surgawi. Kura-kura hitam. Apa yang dilambangkannya? Gumam Hong Dali dan tiba-tiba matanya berbinar. Alasannya pasti terletak pada apa yang dilambangkan oleh kura-kura besar. "Tuan muda, apa maksudmu?" Mendengar Hong Dali mengatakan ini, semua orang langsung penasaran. Saat ini, Tang Muxin juga mengerti. Dia buru-buru menjelaskan, "Pikirkanlah, sejak kura-kura hitam muncul, semangat juang rakyat kita sangat tinggi, namun, Amerika selalu memandang negara kita sebagai musuh terbesar mereka. Jika kita adalah mereka, apakah kamu akan gugup? Karena itu, mereka melakukan ini dengan sengaja. Tujuan mereka adalah untuk menjatuhkan kura-kura besar dari altar dewa dan menjadi makhluk biasa, buat film tentangnya, lalu manipulasi arah opini publik dan perlahan-lahan pengaruhi mereka. Pada saat itu, kura-kura besar hanya akan menjadi kura-kura besar, hanya kura-kura buaya raksasa. Dengan cara ini, mereka dapat dengan mudah menjatuhkan semangat juang rakyat kita tanpa setetes darah pun tertumpah." Saat dia mengatakan ini, dia dengan gembira memeluk siku Hong Dali, tersenyum dan berkata, "Dali, kamu benar-benar memiliki pandangan ke depan untuk tidak meminjamkan mereka kura-kura besar saat itu." "Oh,
Hong Dali mengernyitkan mulutnya. Itu sudah pasti, bagaimana mungkin aku bisa begitu saja meminjamkan Big Turtle begitu saja. Saat itu, Lao Deming juga sudah tenang. Dia mengangguk setuju dan berkata, ya, itu memang hal yang menguntungkan, jika kamu benar-benar meminjamkan Big Turtle kepada mereka, kamu pasti akan kehilangan lebih banyak daripada yang kamu dapatkan. Tuan muda, mengapa aku tidak membuka konferensi pers dan menjelaskan situasinya, dengan begitu, semua orang tidak akan terlalu berhati-hati. Terserah kamu. Saat ini, Hollywood sedang memikirkan hal lain. Karena mereka berani bermain, maka mari kita bermain dengan mereka, bukankah hanya Hollywood? Sambil berkata demikian, Hong Dali menginstruksikan Li Yuanshu, bangun beberapa gedung lagi di samping sekolahku, paling-paling, aku hanya akan membuat beberapa film untuk bermain dengan mereka. Kalau dia memang mau terjun ke dunia film, otaknya masih punya banyak stok. Meskipun ia tidak tahu cara menulis naskah atau menjadi sutradara film, atau memotong adegan atau memproduksi film, ia tahu cara menghabiskan uang. Ia tahu cara menghambur-hamburkan uang. Ia punya aktor. Sebelumnya, dia tidak terlalu memikirkan masalah ini. Tapi sekarang, karena mereka begitu banyak melompat-lompat, dia seharusnya dengan tegas menginjak-injak mereka sampai mati. Karena dia akan menghabiskan uang tidak peduli apa yang dia lakukan, kali ini, dia harus menemani Hollywood dan bermain dengan mereka. Baiklah, ayo pulang sekarang. Karena sudah memutuskan, Hong Dali menjentikkan jarinya dan berkata, ayo pulang dulu, mengenai Hollywood, kita akan bermain-main dengan mereka pelan-pelan. Setelah berkata demikian, dia naik ke mobil. Namun, ketika Tang Muxin dan yang lainnya hendak naik juga, Lao Deming menghentikannya. Nona Tang, bisakah Anda mendengar saya mengatakan sesuatu? Mengapa Lao Deming menghentikanku? Tang Muxin bertanya dengan aneh, Direktur Lao, ada apa? Lao Deming melihat sekeliling dan berkata dengan nada sembunyi-sembunyi, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, ini sedikit berhubungan dengan Tuan Muda. Kalau begitu, sebaiknya kau ceritakan saja pada Dali, apa maksudmu memberitahuku? Tanya Tang Muxin dengan heran. Begini. Lao Deming melihat Ling Xiaoyi dan Lin Yanwei juga ikut bergabung dengan rasa ingin tahunya dan berkata, kurang dari setengah tahun lagi, pada tanggal 10 Oktober Festival Film Internasional Flange akan diadakan, Tuan Muda memiliki terlalu banyak hal yang harus dipertimbangkan sekarang karena dia akan membangun sekolah. Bukan, aku agak malu untuk mengganggunya, aku berpikir, kita harus mempersiapkan festival dan memberi Tuan Muda kejutan besar, lagi pula, Tuan Muda memperlakukanku dengan cukup baik, aku tidak mungkin tidak tahu terima kasih, bukan? Bab 264. Keluarga Liu, Tuan Tua Liu. Kamu sedang berpikir. Mendengar kata-katanya, Tang Muxin langsung bersemangat. Memberi Dali kejutan, mendapatkan penghargaan selama Festival Film Internasional Flange. Saat mereka sedang berbicara, kepala Hong Dali menyembul dari jendela mobil. Naik mobil dan ayo pulang, apa yang kalian bicarakan? Dali, kau duluan. Tang Muxin menatapnya dengan genit. Kami sedang mendiskusikan beberapa hal kecil, sesuatu yang berhubungan dengan batu. Dia bahkan tahu cara memberikan tatapan genit sekarang, gumam Hong Dali. Kalau begitu, aku akan membaca novel sebentar, cepatlah, Little Meo, kemarilah, biarkan kakak memelukmu sebentar. Aku tahu. Setelah Hong Dali menutup jendela, Tang Muxin bertanya, Direktur Lao, apa yang sedang Anda rencanakan? Lao Deming menatap Lin Yanwei. Orang paling populer di negara ini saat ini adalah Dewi Lin Yanwei. Yang kedua adalah Tai Yajing, Nona Yanwei akan sibuk syuting, The Holy Warriors of the Goddess, tetapi Nona Tai Yajing punya waktu, saya berpikir, karena kita akan membuat film besar kali ini, mengapa kita tidak menggunakan pemeran yang semuanya selebriti, kita bisa bersekutu dengan perusahaan film besar lainnya, jika kita bekerja sama dengan mereka, itu akan lebih mudah daripada melakukannya sendiri. Seperti kata pepatah, kekuatan datang dalam jumlah, Lao Deming benar-benar berusaha sekuat tenaga kali ini, karena dia tidak perlu menjadi orang yang menghabiskan uang. Ya, kali ini, kita akan memberi pelajaran pada Hollywood. Tang Muxin berkata dengan keras, mereka benar-benar mencoba menipu kita tidak bisa tinggal diam, kura-kura besar diselamatkan oleh Dali kita, mengintai kura-kura besar sama saja dengan mengintai Dali, yang sama saja dengan mengintaiku, dan juga Suster Nianwei. Gadis kecil ini semakin tidak menyadari statusnya sebagai tunangan Hong Dali. Hehe, benar juga. Lin Yanwei berdiri di satu sisi, tersenyum dan berkata, biasanya, Tuan Muda tidak melakukan apa-apa, atau dia melakukannya dengan kemampuan terbaiknya. Kali ini, dapat dianggap seluruh industri film negara surgawi bersatu untuk melawan Hollywood. Kita tidak boleh mempermalukan diri sendiri. Ketika kita punya waktu, mari kita semua pergi dan menemukan orang-orang yang berpengaruh dan berkuasa itu dan berdiskusi dengan mereka tentang apa yang harus dilakukan. Setidaknya, kita harus menunjukkan moral kita kepada publik. Ya, Nona Nianwei benar. Lao Deming berkata dengan lembut,
saya akan mulai menghubungi mereka begitu saya kembali, kemudian, saya akan membuka konferensi pers. Kali ini, kita semua akan bersekutu dan melawan musuh. Baiklah, tidak masalah, kami juga akan mendukungmu. Tang Muxin langsung memutuskan. Baiklah, kami akan kembali dulu. Lin Yanwei tersenyum dan berkata, jangan biarkan Tuan Muda menjadi tidak sabar. Kantor pusat kota Tianjing, Turki. Liu Yihui duduk di kursi gendong di depan jendela berbingkai Prancis. Ia tampak sangat gembira saat melihat pemandangan kota di malam hari dengan lampu neon. Beberapa hari ini, kinerja perusahaannya terus meningkat, terutama permainan kartu catur. Sejak putranya Liu Mingxin menetapkan strategi untuk mengembangkan sepenuhnya permainan kartu catur, kinerja praktis meroket. Hanya dalam waktu singkat, jumlah pemain yang online pada saat yang sama melampaui tolok ukur 3 juta. Meskipun mereka belum mulai mendapat untung, cukup jelas bahwa begitu mereka mulai menambahkan item atau membayar permainan, mereka akan mendapatkan setidaknya 1 juta atau lebih sehari. Sepertinya strategi Mingxin bagus. Liu Yihui menarik napas dalam-dalam. Kita menghindari pertarungan melawan Hong Dali, hehe, perusahaan game itu diserang oleh para peretas selama 36 jam penuh, ketika mereka akhirnya melakukan sesuatu, kartu catur Turki milikku sudah memiliki sekitar 1 juta pemain. Sekarang aku benar-benar yakin, anak ini, Mingxin, matanya memang tajam. Sekarang, bahkan dengan kesombongan Liu Yihui, dia juga harus terkesan dengan putranya. Putra tertua yang selalu dia hormati ini memang memiliki caranya sendiri dalam melakukan sesuatu dan berhasil melakukannya. Direktur Liu, ada kabar buruk. Tepat saat Liu Yihui sedang memikirkan hal ini, asistennya berlari terbirit-birit. Begitu melihat Liu Yihui, ia berkata, Direktur Liu, ada kabar buruk, Tuan Tua pingsan hari ini, ia dikirim ke rumah sakit untuk diperiksa dan dokter berkata. Apa kata dokter? Liu Yihui bergegas maju dan mencengkeram ke asisten itu. Bagaimana keadaan ayahku sekarang? Katakan, cepat katakan. Asisten itu belum pernah melihat Direktur Agung Liu begitu cemas sebelumnya. Dia menelan ludah dan berkata, dokter mengatakan bahwa Tuan Tua menderita kanker perut. Kanker perut. Jenis penyakit yang paling menakutkan. Ayahku, dia benar-benar. Air mata langsung mengalir di wajahnya. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba berteriak seolah-olah hidupnya bergantung padanya, di mana ayahku sekarang, di mana dia? Dia ada di rumah sakit afiliasi Universitas Kedokteran. Asisten itu berkata dengan susah payah. Direktur Liu, tolong jangan terlalu gelisah, rumah sakit ini sudah menjadi rumah sakit terbaik di kota Tianjing. Rumah sakit afiliasi Universitas Kedokteran, nama lengkapnya Rumah Sakit Afiliasi Universitas Kedokteran Tianjing, adalah rumah sakit terbaik tidak hanya di Tianjing tetapi juga di seluruh negeri. Jika mereka tidak memiliki solusi di sana, maka, orang tersebut pada dasarnya tidak dapat disembuhkan. Jangan gelisah, hehe, jangan gelisah. Seluruh tubuh Liu Yihui mulai gemetar. Dia meraung marah, bagaimana mungkin aku tidak gelisah, itu ayahku, ayah yang membiarkanku duduk di pundaknya untuk menonton pertunjukan saat aku masih kecil, bagaimana mungkin aku tidak gelisah. Siapkan mobil. Liu Yihui bergegas keluar sambil berkata demikian. Aku akan pergi sekarang, segera. Rumah Sakit Afiliasi Universitas Kedokteran Tianjing, lantai 36, ICU. Liu Yihui mendorong pintu dengan pelan, sambil tetap tersenyum lembut. Ia menatap pria berusia 60 tahun di ranjang dan berkata dengan lembut, Ayah, aku di sini untuk menemuimu, bagaimana keadaanmu sekarang? Hehe, ini Yihui. Duduklah. Nama lelaki tua itu adalah Liu Zongyuan, ayah Liu Yihui. Keluarga Liu juga merupakan salah satu keluarga besar di kota Tianjing dan memiliki banyak cabang. Cabang Liu Zongyuan dapat dianggap sebagai salah satu cabang inti, tetapi ngomong-ngomong, kondisinya cukup mirip dengan Hong Wei Guo, ia hanya memiliki satu putra, yaitu Liu Yihui. Ayah, apakah ayah baik-baik saja sekarang? Liu Yihui duduk dengan patuh, tersenyum dan berkata, apakah ayah merasa lebih baik? Aku baik-baik saja, apa yang salah denganku? Liu Zongyuan berbaring di tempat tidur dan menggelengkan kepalanya tanpa terlalu khawatir. Aku sudah tua sekarang, tubuhku tidak seperti dulu, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Ayah, jangan terlalu banyak berpikir. Mata Liu Yihui memerah. Ayah pasti akan pulih, pasti. Hehe, anak konyol. Liu Zongyuan berkata perlahan, semua manusia mengalami proses kelahiran, kedewasaan, penyakit, dan kematian, aku sudah berusia 66 tahun ini. Aku telah menjalani sebagian besar hidupku di dunia ini, apalagi yang perlu dipikirkan. Benar sekali, usiamu sudah 66 tahun, hehe. Liu Yihui tersenyum dengan susah payah. Beberapa bulan lagi, tanggal 25 Agustus, tahun ini,
aku masih berencana untuk menyelenggarakan perayaan ulang tahunmu yang ke-66. Kamu harus pulih saat itu, dengan begitu, kamu masih bisa bersenang-senang dan tertawa saat itu. Haha, bocah nakal, kau masih ingat hari ulang tahunku. Liu Zongyuan tersenyum acuh tak acuh. Aku baik-baik saja, hanya sudah tua, jangan khawatir. Aku tidak serapuh itu, setidaknya aku masih bisa bertahan selama beberapa bulan lagi, hehe. Sambil berkata demikian, Liu Zongyuan menatap Liu Yihui, tersenyum dan berkata, sebaliknya, kaulah yang harus bekerja keras. Sebenarnya, ngomong-ngomong, kau sudah melakukannya dengan cukup baik. Mingxin dan Mingcheng juga anak-anak yang berakal sehat, otak mereka cukup bagus, waktu yang kuhabiskan di kehidupan ini bisa dianggap cukup berharga. Lihat apa yang kau katakan. Liu Yihui berbalik dan diam-diam menyeka air matanya. Kau masih bisa hidup puluhan tahun, jangan bicara omong kosong sekarang. Ya, benar, ayah, tunggu sebentar, aku akan menelepon dan meminta Mingxin dan Mingcheng untuk datang mengunjungimu. Begitu dia selesai mengatakan ini, tanpa menunggu balasan, Liu Yihui langsung keluar, mengeluarkan ponsel pintarnya dan menelepon. Nama nomor yang tertulis di sana adalah Liu Mingxin. Kota Tianjing, North Fifth Loop, di sebuah apartemen biasa. Seharusnya, tempat seperti ini milik orang biasa. Namun, hari ini, ada mobil sport biru yang diparkir di sini. Jika kita melihat nomor plat mobilnya, pemilik mobil ini sebenarnya adalah putra paling bangga Liu Yihui, Liu Mingxin. Sebagai orang yang diberkati oleh surga, sangat sulit bagi orang lain untuk percaya bahwa Liu Mingxin benar-benar akan muncul di sini. Namun sekarang, dia benar-benar ada di sini. Dia berada di apartemen untuk mengajar beberapa anak cara menggambar gambar sederhana. Baiklah, hari ini kita akan menggambar seekor kelinci, semuanya, pegang pena kalian dengan benar. Ya, benar, mulailah dengan menggambar sebuah oval, ini adalah kepala kelinci, lalu, gambar mata besar dan dua telinga panjang. Dengan sangat cepat, seekor kelinci sederhana pun digambar. Di bawahnya, seorang gadis kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun tersenyum dan bertanya, Kakak Liu, apakah kamu sibuk hari ini? Bisakah kita tidak berlatih menggambar hari ini? Kami sudah beberapa hari tidak bertemu denganmu. Bisakah kamu menceritakan kisah-kisah kepada kami? 5-6 anak lainnya berteriak, benar sekali, Kakak Liu, tolong ceritakan kisah kepada kami. Cerita saja, oke. Liu Mingxin menoleh dan menatap satu-satunya gadis muda di ruangan itu yang berusia sekitar 22 atau 23 tahun. Dia tersenyum dan berkata, Xiao Ming, pergilah dan masak makanan, anak-anak mungkin akan lapar di malam hari, mereka harus makan lebih banyak sekarang karena mereka sedang dalam tahap pertumbuhan, nanti, aku akan makan sedikit bersama semua orang juga. Baiklah, Tuan Muda. Gadis bernama Xiao Ming itu tersenyum dan pergi ke dapur untuk memasak makan malam. Lalu, apa yang ingin kalian tanyakan? Setelah gadis itu pergi, Liu Mingxin tersenyum dan bertanya, selama itu adalah sesuatu yang ingin kalian ketahui, aku bisa memberitahukannya kepadamu. Kakak Liu. Gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun itu melompat-lompat dan bertanya, ceritakan lagi kisah Tuan Muda Dali, keberuntungannya sungguh luar biasa, hehe, bahkan kakak Liu tidak bisa menang melawannya. Haha, kau ingin mendengar tentang Tuan Muda Dali? Oke, kalau begitu, mari kita bicarakan kisahnya. Liu Mingxin tertawa terbahak-bahak dan berkata, anak ini, biasanya hanya menghambur-hamburkan uang dan menghabiskan uang, dia menghabiskan uang dimanapun dia pergi, jika itu orang lain, mereka pasti akan menghabiskan uang mereka dengan sangat cepat, namun, coba tebak, uang anak ini malah bertambah banyak saat dia menghabiskan lebih banyak uang, bahkan aku tidak bisa menghasilkan uang secepat dia. Saudara Liu. Seorang anak kecil di bawah bertanya, lalu, jika saudara Liu bertanding dengannya, apakah kamu akan kalah? Ya, aku rela menerima kekalahanku. Liu Mingxin tersenyum dan berkata, sebelumnya, aku masih berencana untuk bertanding dengannya dengan baik, namun, itu seperti tikus yang mencoba menarik kura-kura, ia tidak punya tempat untuk meletakkan tangannya agar bisa mulai menarik, ia akan melakukan apapun yang ia lihat, hari ini ia mungkin bermain film, besok ia mungkin bermain game daring, kemudian, hari berikutnya, ia mungkin membaca novel di suatu tempat, ia hanya akan mencoba sesuatu dan kemudian mencoba hal lain, tidak ada yang bisa kulakukan, ia lari lebih cepat daripada kelinci. Bab 265. Xiao Ming. Mendengar Liu Mingxin mengatakannya dengan sangat menarik, anak-anak pun berbicara serempak. Hehe, kali ini saudara Liu telah bertemu dengan lawannya. Benar sekali, Tuan Muda Dali kedengarannya sangat hebat. Aku heran bagaimana dia melakukannya, bahkan saudara Liu tidak bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Menurutku itu bukan perkelahian, mereka tidak saling membenci atau semacamnya, itu seharusnya disebut, oh, benar, itu seharusnya disebut duel. Ya, kau benar, mereka sedang berduel, hehe.
Melihat anak-anak yang lucu ini, suasana hati Liu Mingxin cukup baik. Dia kebetulan bertemu dengan panti asuhan ini secara kebetulan. Saat itu, keenam anak ini akan dijual oleh para pedagang manusia ke daerah pegunungan. Pada akhirnya, ketiga pedagang manusia itu semuanya dilumpuhkan olehnya dan menyelamatkan anak-anak ini. Saat itu, anak-anak kecil ini baru berusia 3 hingga 4 tahun. Dia mendengar dari mereka bahwa mereka dipancing keluar dari panti asuhan dan memutuskan untuk mengadopsi mereka sendiri karena dia memiliki kemampuan finansial, dan telah membesarkan mereka selama 4 tahun sekarang. Dapat dikatakan bahwa anak-anak ini adalah titik terlembut di hati Liu Mingxin. Ia akan datang setiap minggu untuk menjenguk mereka dan menceritakan kisah-kisah dan hal-hal lainnya. Anak-anak ini juga sangat bijaksana. Biasanya, mereka akan belajar aksara Mandarin sederhana dengan Hanyu Pinyin. Saat ini, ia berencana untuk segera menyekolahkan mereka. Waktu benar-benar berlalu begitu cepat, sudah 4 tahun, hehe. Liu Mingxin berpikir dalam hati dan menggelengkan kepalanya. Tepat saat dia hendak menceritakan beberapa kisah menarik lainnya, teleponnya tiba-tiba berdering. Liu Mingxin mengerutkan kening, mengangkat telepon dan melihat bahwa itu sebenarnya ayahnya. Ayah, apa yang diinginkannya saat ini? Ketika dia menerima panggilan itu, suara keras Liu Yihui segera terdengar. Mingxin, datanglah ke rumah sakit afiliasi Universitas Kedokteran, lantai 36, Bangsal 101 segera. Kakek, sesuatu terjadi padanya. Ada yang salah dengan kakekku. Liu Mingxin langsung menutup telepon setelah berkata, aku akan segera ke sana. Melihat Liu Mingxin pergi, anak-anak itu semua sangat bijaksana dan tetap diam. Gadis kecil yang paling berani dengan patuh berkata, Kakak Liu, apakah sesuatu terjadi pada kakek besar? Kalau begitu, cepatlah pergi menemuinya, kami akan mengurus diri sendiri. Setelah dia selesai berbicara, anak-anak lainnya semua mengangguk dengan penuh semangat, bertingkah seperti orang dewasa. Hehe, oke, ingat untuk berperilaku baik dan dengarkan Suster Xiaoming, mengerti? Liu Mingxin berjongkok, tersenyum dan menyentuh kepala mereka. Kalian semua akan bisa pergi ke sekolah pada paruh kedua tahun ini, pada saat itu, aku akan mengirim kalian semua ke sana, oke? Oke. Keenam anak menggemaskan itu berteriak serempak. Tuan Muda Liu, Anda akan pergi sekarang. Mendengar teriakan mereka, Xiaoming bergegas keluar dari dapur. Apakah Anda butuh bantuan saya? Ya. Liu Mingxin berpikir sejenak dan berkata, biarkan aku membawakan sebagian makanan yang kamu masak, kakekku pasti sudah lapar sekarang. Baiklah, tunggu sebentar. Setelah menerima instruksi, Xiaoming bergegas kembali ke dapur. Kakak Liu. Gadis kecil pemberani itu menarik tangannya dan berkata, Kakak Xiaoming sangat baik dan cantik, Kakak Liu. Kau menyukainya, kenapa kau tidak mengajaknya saja, kita bisa baik-baik saja sendiri. Xiaoming. Liu Mingxin melihat ke arah dapur, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia gadis yang baik, tapi, ya, mungkin aku harus membawanya ke sini untuk membawa sedikit kegembiraan, demi kakekku, ini bukan apa-apa. Berpikir sampai di titik ini, Liu Mingxin dengan lembut berkata, kalau begitu, kalian harus patuh di rumah, tidak peduli siapa yang meminta kalian untuk membuka pintu, jangan membukanya, oke, selain itu, kalian tidak diperbolehkan menyentuh api, air, dan peralatan listrik. Ya, kami tahu itu, jawab gadis kecil itu. Dengan sangat cepat, Xiaoming memasukkan makanan ke dalam wadah termal dan menyerahkannya kepada Liu Mingxin. Tuan muda, makanannya sudah siap, cepat pergi, jangan biarkan kakek merasa cemas. Hehe, ikutlah denganku. Liu Mingxin tersenyum hangat dan cantik seperti sinar matahari dan dengan lembut menarik tangannya. Aku pikir jika kakek melihatmu, dia akan sangat senang. Ah, aku. Xiaoming merasa terkejut sekaligus heran. Wajahnya merah padam, dia berkata, bagaimana mungkin, latar belakangku. Itu tidak penting, ikut saja denganku dulu, kita bisa bicara di mobil. Waktu tidak menunggu siapapun. Liu Mingxin bahkan tidak membiarkan Xiaoming melepas celemeknya dan hanya menariknya. Jangan ragu lagi, ikutlah denganku. Ah, baiklah. Akhirnya, dia berbalik dan memberi instruksi kepada anak-anak. Tunggu aku kembali, jangan bukakan pintu untuk siapapun. Baiklah, pergilah sekarang, Suster Xiaoming. Setelah masuk ke dalam mobil, Liu Mingxin menyalakan mobil dan melaju menuju rumah sakit afiliasi Universitas Kedokteran Tianjing yang terletak di Loop Kedua Utara. Di jalan menuju ke sana, Xiaoming tampak sangat gugup. Ngomong-ngomong, dia hanyalah seorang gadis biasa. Penampilannya sangat murni, kulitnya sangat putih, matanya sangat besar dan bersemangat, tetapi latar belakang keluarganya cukup buruk. Dia berasal dari desa kecil dan tidak memiliki kualifikasi apapun. Oleh karena itu, dia hanya bisa pergi ke pasar tenaga kerja untuk mencari pekerjaan. Akibatnya,
dia bertemu dengan beberapa orang yang mendatanginya dengan niat yang jelas-jelas buruk. Saat itu, dia benar-benar ketakutan. Untungnya, Liu Mingxin sedang bersiap untuk menyewa seorang pengasuh untuk anak-anak saat itu juga. Dia melihat situasinya dan menyelamatkannya. 1.500 yuan per bulan, termasuk makanan dan tempat tinggal. Perlakuan ini sungguh sangat baik. Xiao Ming, yang berasal dari desa kecil, tentu saja tidak menolak. Dia adalah gadis yang sangat cakap. Rendah hati dan pekerja keras, dia membersihkan kamar-kamar tanpa noda setiap hari, dan masakannya juga cukup enak. Setiap kali Liu Mingxin datang, dia selalu makan lebih banyak dari biasanya. Yang paling memuaskan Liu Mingxin adalah dia tidak pernah meminta apapun. Jika itu wanita lain, setelah mereka mengenal Liu Mingxin, mereka mungkin akan punya ide lain. Namun, Xiao Ming berbeda, dia selalu melakukan bagiannya dan tidak pernah mengatakan hal yang berlebihan. Mungkin dia juga menyukai Liu Mingxin, tetapi dia tidak akan pernah mengungkapkannya. Ini adalah gadis yang sangat tradisional dan bijaksana. Tuan Muda Liu, apakah benar-benar baik bagi saya untuk pergi? Xiao Ming duduk di kursi penumpang dengan seluruh tubuhnya kaku. Dia samar-samar pernah mendengar tentang latar belakang Liu Mingxin sebelumnya. Sebuah keluarga besar, tanah yang bernilai miliaran, dia jelas orang dengan status yang sangat tinggi. Dia hanyalah seorang gadis dari desa kecil, perbedaan status mereka terlalu besar, sejauh bumi dan langit. Hehe, apa yang tidak bagus? Sambil menatap tajam ke jalan di depan, Liu Mingxin bertanya dengan lembut, karena latar belakangmu. Yup. Wajah Xiao Ming memerah, suaranya seperti dengungan nyamuk. Menemui situasi seperti ini, bukankah itu, sama saja dengan menjadi pacar Tuan Muda Liu, pacar, aku agak takut. Tidak heran dia begitu khawatir. Sang kakek sedang sakit dan sang cucu membawa seorang gadis untuk mengunjunginya, siapapun akan berpikir dengan cara yang sama. Sebaliknya, Liu Mingxin bersikap acuh tak acuh. Ia tersenyum dan berkata, apa yang salah dengan itu? Jika kita telusuri beberapa generasi ke belakang, keluarga Liu semuanya juga petani. Bukannya aku lebih unggul dari yang lain, hehe. Mendengar ini, Xiao Ming segera tenang. Meskipun dia masih sedikit khawatir, dia tidak segugup sebelumnya. Dia bertanya, kalau begitu, Tuan Muda Liu, saat kita tiba, apa yang harus saya lakukan? Kamu tidak perlu melakukan apapun. Liu Mingxin berpikir sejenak dan perlahan berkata, berikan saja bubur atau apapun kepada kakekku, orang tua selalu berharap bisa bersama putra dan cucu mereka, kakekku sedang sakit sekarang, jadi aku membawamu ke sana untuk membawa sedikit kegembiraan dan menghilangkan suasana suram, saat dia bahagia, mungkin dia akan sedikit pulih. Oh. Mendengar perkataannya, Xiao Ming tidak bisa menahan rasa kecewa. Jadi Tuan Muda Liu membawaku ke sana hanya untuk membuat kakeknya merasa senang. Namun, dia cepat melupakannya. Namun, meskipun begitu, aku sudah sangat senang. Akhirnya Tuan Muda Liu tidak hanya memperlakukanku sebagai pengasuh, hehe. Dengan sangat cepat, mobil itu berhenti di dalam halaman rumah sakit. Liu Mingxin membawa Xiao Ming dan berlari masuk. Dalam perjalanan, mereka bertemu Liu Mingcheng yang berlari dari arah lain. Begitu mereka bertemu, Liu Mingcheng bertanya, kakek, dia. Seharusnya tidak ada masalah besar, ikut saja denganku dulu. Ketiganya langsung naik ke atas. Dalam perjalanan ke sana, Liu Mingcheng dengan penasaran menatap Xiao Ming dan bertanya, kakak, ini, kamu masih membawa seorang pengurus ke sini, pengurus ini cukup cantik, apakah dia dari desa? Fitur wajahnya cukup tampan, hanya saja dia tampak seperti orang desa. Kata-kata Liu Mingcheng membuat wajah Xiao Ming memerah. Liu Mingxin menggelengkan wajahnya dan berkata, dia pacarku. Ah, serius? Liu Mingcheng berteriak dan menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tiba-tiba dia berkata, bukannya aku menegurmu, kakak iparku adalah orang yang sangat cantik tetapi kamu tidak mendandaninya dengan benar, lihat rambutnya yang panjang hingga pinggangnya, ini adalah saat yang tepat untukmu menikahinya, tetapi dia berakhir seperti ini. Sambil berkata demikian, Liu Mingcheng menyeringai dan berkata kepada Xiao Ming, kakak ipar, kakakku adalah orang yang sangat bodoh, aku akan membantu mendandanimu saat kita kembali, dia pasti akan terkejut. Dasar bajingan kecil. Liu Mingxin tertawa dan berkata dengan nada marah, kau benar-benar suka bercanda dengan sembarang orang. Sekarang bukan saatnya untuk mengatakan ini, yang lebih penting adalah cepatlah pergi menemui kakek. Baiklah. Liu Mingcheng mengangguk dengan tegas. Meskipun hubungan Liu Mingcheng dengan Hong Dali di sekolah bagaikan api dan air, pada kenyataannya, ia cukup baik terhadap keluarganya, terutama saudaranya, Liu Mingxin. Liu Mingcheng selalu menganggap saudaranya sebagai idola sejak muda. Dengan sangat cepat, mereka bertiga mencapai lantai 36, bangsal 101. Begitu mereka masuk, Liu Yihui merendahkan suaranya dan berkata,
kalian sudah di sini, cepat, masuk. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Liu Mingxin berjalan ke depan tempat tidur Liu Zongyuan dan duduk. Dia dengan lembut menarik selimut untuknya dan kemudian bertanya, kakek, apakah kamu lapar? Biarkan Xiao Ming memberimu bubur. Xiao Ming. Seperti yang diduga, setelah mendengar kata-kata Liu Mingxin, mata Liu Zongyuan berbinar. Dia melambaikan tangannya ke arah Xiao Ming, memberi isyarat agar dia mendekat. Nak, kemarilah agar kakek melihatmu. Kakek. Xiao Ming berjalan dengan malu-malu dan duduk di tempat tidur. Wajahnya merah padam dan sedikit malu. Ya. Liu Zongyuan menatapnya dengan saksama dan berkata dengan puas, wajahnya cantik, kulitnya juga bagus, rambutnya panjang dan hitam, dia gadis yang cantik, hehe. Sambil berkata demikian, dia membantu Liu Mingxin mencari alasan. Anak ini, Mingxin, tidak terbiasa dengan hubungan, dia tidak tahu bagaimana membuat gadis-gadis bahagia, kamu harus memaafkannya untuk ini. Kakek, kakek. Air mata Xiao Ming langsung mengalir. Tuan muda Liu sangat baik padaku. Semoga saja begitu. Liu Zongyuan melambaikan tangannya ke arah Liu Zongyuan dan yang lainnya. Kalian keluar dulu dan biarkan aku bicara sebentar dengan gadis Xiao Ming ini. Kalau begitu kami pergi dulu. Mata Liu Mingxin memerah dan mereka bertiga langsung keluar. Setelah hanya tinggal Liu Zongyuan dan Xiao Ming di ruangan itu, Liu Zongyuan tersenyum dan berkata dengan lembut, Nak, katakan padaku dengan jujur, kamu datang hari ini karena Mingxin ingin membuatku bahagia, benarkah? Bab 266. Keterampilan pengolahan permata yang luar biasa. Kakek, aku. Xiao Ming sedikit gugup sekarang karena Liu Zongyuan secara langsung menebak alasannya berada di sini. Bagaimanapun juga, Liu Zongyuan telah hidup selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak tahu maksud Liu Mingxin? Oleh karena itu, dia buru-buru tersenyum dan menghiburnya. Nona, jangan khawatir, aku mengerti anak ini Mingxin, kualitas moralnya sangat baik, dia jelas tidak memiliki niat buruk terhadapmu, begitu juga aku. Berbicara sampai di titik ini, Liu Zongyuan mendesah pelan dan perlahan berkata, aku sangat menyadari seperti apa situasiku sekarang, setidaknya, aku bisa melihat Mingxin membawa seorang gadis ke sini, aku sudah sangat senang. Kakek, kami benar-benar tidak bermaksud menipumu. Bibir Xiao Ming terkatup rapat dan menangis. Tuan muda Liu hanya ingin kau bahagia, tolong jangan salahkan dia. Anak bodoh, kenapa aku harus menyalahkannya? Liu Zongyuan mengulurkan tangannya dan membelai rambutnya dengan lembut. Setiap orang harus melalui proses alami ini dari lahir hingga mati, sebenarnya, aku tidak peduli berapa tahun lagi aku masih bisa hidup, tentu saja, jika aku bisa melihat hari saat kalian berdua menikah, aku akan lebih bahagia. Kakek, aku tidak pantas untuknya. Xiao Ming membenamkan kepalanya di pelukan Liu Zongyuan. Meskipun dia menangis sekarang, dia tidak merasa sedih atau apapun. Yang dia rasakan hanyalah kekaguman terhadap orang tua yang penuh dengan kebijaksanaan. Sebenarnya dari awal dia tidak pernah terpikir untuk menikah dengan keluarga kaya atau yang semacamnya. Karena dia mengerti. Dia sebenarnya gadis yang sangat pintar. Gadis bodoh. Liu Zongyuan tersenyum dan berkata, Mingxin bukanlah anak kecil yang memandang rendah orang lain, fakta bahwa dia membawamu ke sini menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak menganggapmu sebagai orang luar, aku tidak yakin bagaimana kalian berdua bertemu, itu tidak penting, jika aku tidak ada lagi, kau harus merawatnya dengan baik. Saya pasti akan menjaga Tuan Muda Liu dengan baik. Di koridor. Mereka bertiga keluar dan Liu Mingxin bertanya, ayah, kakek, dia. Kanker lambung, stadium awal. Suara Liu Yihui penuh dengan keputusasaan. Beruntung kita mengetahuinya lebih awal, jika kita menjalani perawatan sesegera mungkin, kurasa dia masih bisa bertahan selama 1 atau 2 tahun, namun, kalian berdua tahu seperti apa temperamen kakekmu. Ini sebenarnya kanker lambung stadium awal. Liu Mingxin duduk di kursi di koridor dan membenamkan kepalanya di antara kedua tangannya. Bagaimana mungkin kakekku bisa terkena penyakit seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Mata Liu Yihui sedikit merah. Karena keadaan sudah seperti ini, aku juga tidak punya ide, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah menyarankannya untuk tinggal di rumah sakit untuk perawatan, tapi... Berbicara sampai di titik ini, Liu Yihui tidak berdaya. Ayahku bukan orang yang bisa tinggal diam di satu tempat, jika dia tinggal di lingkungan rumah sakit ini, dia mungkin akan jatuh sakit hanya dalam beberapa hari, namun, jika dia tidak tinggal di rumah sakit, maka... Pikirkan sesuatu, aku akan memikirkan sesuatu. Liu Mingxin mengepalkan kedua tangannya dengan keras dan bergumam, aku tidak boleh cemas, aku tidak boleh cemas, aku harus tenang, aku pasti harus tenang. Liu Mingcheng hanya berdiri di satu sisi dengan perasaan cemas, tetapi tidak dapat melakukan apapun. Namun, dia juga tidak berani berbicara dan hanya bisa berjalan-jalan di koridor.
Kanker adalah masalah sulit yang belum dapat ditaklukkan oleh umat manusia. Di dunia ini, dapat dikatakan tidak ada rumah sakit yang mampu mengobati penyakit semacam ini. Suasananya suram dan menyedihkan. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Liu Mingxin memeluk kepalanya dan bergumam, kakek baru berusia 66 tahun ini, dia baru berusia 66 tahun, saat aku kecil, hal favorit kakek adalah mengajakku bermain, memancing, makan barbeque, tapi sekarang, aku tidak punya solusi. Saat dia memikirkan hal ini, dia memukul kepalanya sendiri dengan tangannya dengan keras. Mengapa nasib kakekku begitu buruk, mengapa penyakit seperti ini menimpa kakekku? Saat dia memikirkan hal ini, mata Liu Mingxin tiba-tiba berbinar dan bergumam, tunggu, keberuntungan, keberuntungan. Dia menggumamkan hal ini lagi beberapa kali dan tiba-tiba berteriak seolah-olah hidupnya bergantung padanya, aku berhasil, ayah, cari Hong Dali, cepat, cari Hong Dali, jika ada seseorang di dunia ini yang mungkin berguna, orang itu pastilah Hong Dali, cepat. Mencari keluarga Hong. Liu Yihui sangat terkejut hingga ia terlonjak. Tapi hubungan kita dengan keluarga Hong. Kita tidak punya waktu untuk membicarakan ini sekarang. Liu Mingxin berkata dengan cemas, akan terlambat jika kita tidak bergerak sekarang. Di sampingnya, Liu Mingcheng juga ikut melompat. Ya, cari Hong Dali, dia beruntung, dia mungkin punya solusi, cari dia, ayo kita cari dia. Setelah berkata demikian, dia langsung berlari keluar. Aku akan mencarinya sekarang, bahkan jika aku harus membiarkan dia menghajarku, aku akan menerimanya. Liu Yihui buru-buru mengeluarkan ponselnya. Saya akan menelepon sekarang. Saat keluarga Liu berada dalam kekacauan, Hong Dali telah kembali ke gedung Chen Hui. Sekarang setelah dia mendapatkan permata, sudah saatnya untuk mencoba keterampilan pemrosesan permata, penanaman, dan peningkatan sihir. Dia meminta para antek untuk membawa permata atribut kesehatan ke ruang konferensi dan memberi instruksi kepada mereka. Saya akan bermain dengan batu-batu ini sebentar, kalian semua bisa memiliki waktu luang sendiri. Kemudian, dia menutup pintu. Apa asyiknya bermain dengan batu? Tang Muxin dan yang lainnya bingung, tetapi mereka tentu tidak akan keberatan dengan kata-kata Hong Dali. Tang Muxin langsung mencari Lin Yanwei untuk bermain bulu tangkis, dan Xiao Yi sedang mempertimbangkan bagaimana cara mengubah permata ini menjadi uang tunai. Di dalam ruangan, Hong Dali mengeluarkan antarmuka sistem dan melihat biji kesehatan plus 4 di depannya. Dia mengulurkan tangan dan berkata dengan lembut, pengolahan permata. Kemudian, betapa terkejutnya dia, terak dari biji yang setengah dipotong itu langsung terlepas dan menampakkan batu giok di dalamnya. Sebenarnya dia tidak mengerti apapun mengenai kualitas batu giok, dia hanya tahu bahwa benda ini dapat meningkatkan kesehatan seseorang. Sesungguhnya, seringkali kesehatan jauh lebih berharga daripada apapun. 10 juta. Jika seorang miliarder akan meninggal dan seseorang mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang akan membuatnya hidup selama 2 tahun lagi dan harganya adalah 100 juta, apakah menurut Anda ia akan membelinya? Tentu saja. Oleh karena itu, inilah yang dipikirkan Hong Dali saat ini. Dia tidak pernah peduli berapa harga jual giok itu, dia hanya tahu bahwa benda ini akan menjadi hadiah yang bagus setelah dijadikan perhiasan. Yup. Hong Dali menyentuh dagunya. Apa yang harus kuberikan pada ayah, cincin, gelang, kalung, semuanya tampak biasa saja. Semua barang ini tidak cocok. Jika diberikan kepada wanita, tidak apa-apa. Misalnya Tang Muxin, Lin Yanwei, Xiao Yi, Zixuan, Zishan dan sebagainya. Tetapi memberikan barang-barang ini kepada pria sungguh tidak cocok. Apa yang harus kuberikan? Hong Dali berpikir sejenak. Lupakan saja, karena ini hanya giok plus 4, mari kita buat saja menjadi gelang atau kalung dan berikan kepada salah satu wanita di sekitarku. Aku ingin tahu berapa banyak perhiasan yang bisa dibuat dari giok ini. Saat dia memikirkan hal ini, dia langsung menggunakan skill proses menjadi kalung. Pada saat ini, suara dingin sistem datang, silakan atur tampilan luarnya. Kemudian, sepotong batu giok muncul di benak Hong Dali dan ia mulai memikirkan penampilan kalung itu. Orang ini bodoh dalam seni, ia jelas tidak tahu cara memahat. Tentu saja, penampilan tidaklah penting, yang penting adalah atributnya. Dengan sangat cepat, batu giok di benaknya berubah menjadi gambaran Dewi Welas Asih yang bengkok. Begitu dia selesai berpikir, batu giok di depannya langsung terbelah menjadi 3. Yang di tengah adalah kalung yang dia bayangkan. Dewi Pengasih yang tampak jelek. Sedangkan 2 bagian lainnya yang lebih kecil, masih terbuat dari batu giok, tetapi tanpa atribut. Hehe, ini bagus. Melihat atribut kesehatan plus 4, Hong Dali berseri-seri karena gembira. Aku akan memberikan ini pada Xin Xin. Sedangkan untuk potongan-potongan kecil yang tersisa, buang saja. Dengan pengalaman ini, sisanya menjadi mudah. Dengan sangat cepat, Hong Dali membuat cincin lainnya. Ini untuk saudari Nian Wei.
Dia punya sekitar 4 potong giok plus 4 yang ukurannya berbeda-beda. Yang besar bisa dibuat menjadi 2 atau 3 perhiasan, sedangkan yang kecil hanya bisa dibuat menjadi 1. Akhirnya, Hong Dali membuat 3 cincin, 4 kalung, dan 1 gelang. Dia langsung merasa puas dan berkata, ya, saudari Nian Wei, Xin Xin, Xiao Yi, Zixuan, dan Zishan masing-masing bisa mendapatkan 1, sedangkan sisanya, para antek bisa mendapatkannya, hehe. Setelah menyelesaikannya, dia berpikir sejenak lalu mulai mengerjakan batu giok plus 5. Kali ini, dia memikirkan apa yang akan diberikan kepada orang tuanya. Ibu tidak punya kalung, aku akan memberinya kalung Dewi Welas Asih, sedangkan ayah, ya, kita berikan saja pipa rokok, hehe, dan minta dia untuk membawanya kemana-mana. Oleh karena itu, dibuatlah kalung dan pipa rokok dengan plus 5 kesehatan. Saat ini, masih ada batu giok plus 5 terbesar yang tersisa, dan dia masih bisa membuat 2 perhiasan dengannya. Hong Dali menyentuh dagunya. Apa yang harus aku buat? Setelah berpikir sejenak, Hong Dali tiba-tiba teringat pada tetua Hong Tu dan langsung tertawa. Aku akan membuat 2 bola kesehatan, kakek besar dan kakek kedua bisa memainkannya setiap hari. Lumayan, ya, untuk nenek ketiga, jumlahnya tidak cukup, lupakan saja. Lain kali aku akan membeli lebih banyak, karena ini hanya perjudian batu. Aku bisa membeli batu selama aku punya uang, sederhana. Dia tidak pandai dalam hal lain, tetapi menghabiskan uang adalah keahliannya. Dengan sangat cepat, 2 bola kesehatan dibuat, itu hanya 2 bola bundar, itu sangat mudah. Setelah semua ini selesai, Hong Dali melihat antarmuka sistem. Ya, aku menghabiskan 10 juta untuk batu tadi, ditambah dengan hal-hal kecil lainnya, aku sekarang punya 11 poin atribut, aku akan menambahkan semuanya untuk peningkatan sihir, lalu, aku bisa menambahkan 1 atribut lagi, haha, hebat. Dengan sangat cepat, sekitar 5 menit kemudian, Hong Dali memandang beberapa potong perhiasan giok di atas meja dengan puas. Meskipun agak jelek, atributnya bagus, hehe. Sekarang, totalnya ada lingkaran pohon, 4 kalung, dan 1 gelang dengan kesehatan plus 6. 1 pipa rokok, 1 kalung, dan 2 bola kesehatan dengan kesehatan plus 7. Mereka yang tidak mengerti hanya akan mengira kalau ini adalah aksesoris giok biasa, tapi mereka yang tahu kalau ini bisa meningkatkan kesehatan mereka pasti akan memperebutkannya sampai kepala mereka berdarah. Barang-barang ini jelas merupakan pilihan terbaik untuk bepergian dan membunuh. Oh, bukan itu saja, ini adalah pilihan terbaik untuk diberikan kepada keluarga dan teman, bro haha. Oke, semuanya sudah beres, saatnya pulang. Namun, saat hendak pergi, teleponnya berdering. Hong Dali mengeluarkannya dan melihatnya. Telepon itu dari ayahnya, Hong Wei Guo. Apa yang diinginkan ayah saat ini? Hong Dali buru-buru menerima telepon itu. Begitu telepon tersambung, Hong Wei Guo bertanya, Dali, di mana kamu sekarang? Segera pulang, kami ada urusan mendesak. Bab 267. Hujan tepat waktu Hong Dali. Sesuatu yang mendesak. Ayah selalu tenang. Karena dia bilang ini sesuatu yang mendesak, itu pasti bukan masalah kecil. Hong Dali langsung mengemasi perhiasan yang dibuatnya. Setelah keluar dari ruangan, ia memberikan masing-masing 1 kepada semua orang dan menjentikkan jarinya. Aku pulang sekarang, ayah memanggilku. Karena Tuan perlu menemui Tuan Muda untuk suatu keperluan, tentu saja, hal itu tidak dapat ditunda. Semua orang langsung naik ke mobil dan kembali. Dengan sangat cepat, mereka kembali ke Villa Hongwu. Ibu, aku pulang, di mana ayah? Hong Dali melempar tas sekolahnya ke sofa saat memasuki rumah dan meletakkan Quentin di lantai, membiarkannya berlarian di sekitar rumah. Sambil melepas sepatunya, dia bertanya, ayah bilang ada urusan mendesak, ada apa? Ini tentang keluarga Liu, sesuatu terjadi pada mereka. Lan Ruoxi menarik Hong Dali ke sofa dan dengan sedikit bingung, berkata, seharusnya, mereka tidak meminta bantuan kita ketika sesuatu terjadi pada mereka, dan terutama memintamu untuk datang juga, ayahmu takut mereka mungkin merencanakan sesuatu dan sedang menelepon ke kamar sekarang. Keluarga Liu. Hong Dali terkejut. Ibu, maksudmu Liu Mingxin dan keluarganya. Seseorang dari keluarga Liu, dan dia sedang mencari ayahnya. Hong Dali menduga bahwa mereka pasti dari cabang Liu Mingxin. Ya, itu mereka. Seperti yang diduga, Lan Ruoxi mengangguk. Aku tidak yakin dengan detailnya, hubungan kita dengan mereka tidak begitu baik sejak awal, jadi tentu saja kita tidak bisa langsung pergi ke sana. Tunggu sebentar, ayahmu akan segera keluar. Baiklah. Hong Dali mengangguk. Kemudian, dia mengeluarkan Dewi Giok pengasih yang telah dia persiapkan untuknya. Bu, ini untukmu, cepat, pakailah, ini sesuatu yang bagus. Ini dapat membantu menjaga kecantikan dan kesehatanmu. Dasar bajingan kecil. Lan Ruoxi langsung geli. Jarang sekali kau bersikap berbakti seperti itu. Kemudian, dia tercengang.
Kau memintaku untuk memakai ini, apakah ini dewa pintu atau roh jahat? Tidak heran dia begitu terkejut. Hong Dali sama sekali tidak memiliki gen artistik dalam dirinya, Dewi Welas Asih yang diciptakannya bagaikan roh jahat. Ini Dewi Welas Asih, lihat, bukankah dia sedang duduk di atas bunga teratai? Hong Dali menunjuk ke pangkal bunga yang tampak seperti roda. Ini. Lan Ruoxi terdiam. Namun, dia tidak menolak putranya. Kalau begitu, aku akan memakai ini untuk saat ini. Begitu dia memakainya, dia tercengang. Jangan bilang, benda ini sepertinya sangat bagus, setelah aku memakainya, seluruh tubuhku terasa lebih nyaman, di mana kamu membeli ini, beli satu untuk ayahmu juga. Kesehatan plus 7, efeknya pasti sangat berguna. Hong Dali berseri-seri karena gembira. Dia juga punya satu, aku sudah menyiapkan pipa tembakau untuknya, hehe. Hei, anak kita yang hilang sudah pulang, apa yang kau beli untukku, cepat, biarkan aku melihatnya. Dengan sangat cepat, Hong Wei Guo keluar dari kamarnya, sudah mengenakan setelan formal. Apakah ini sesuatu seperti terapi ion negatif elektromagnetik itu? Hong Wei Guo tentu saja pernah mendengar tentang produk kesehatan seperti itu sebelumnya. Tidak, ini pipa tembakau pelindung kesehatan. Hong Dali menyeringai dan mengeluarkan pipa tembakau pelindung kesehatan plus 7. Ini benar-benar bagus, cobalah, ayah. Oh, ini adalah pipa tembakau. Hong Wei Guo melihat pipa tembakau giok di tangannya yang tampak seperti mentimun dan wajahnya jelas berkedut. Namun, dia langsung merasa berbeda. Jangan bilang, benda ini benar-benar terasa sangat enak saat aku memegangnya, iya, rasanya agak hangat, bahuku juga tidak terlalu sakit lagi, ini benar-benar barang yang bagus, jarang sekali anak kita yang hilang memiliki hati yang berbakti seperti itu. Berbicara sampai di titik ini, Hong Wei Guo dengan bangga memasukkan beberapa helai rokok ke dalamnya dan menyalakannya. Sambil merokok, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bagus, ini benar-benar enak, rasanya jauh lebih enak dari sebelumnya, ya, semangatku tampaknya menjadi lebih cerah dan mataku juga lebih cerah, bagus. Jangan terlalu senang. Lan Ruoxi merasa cemas. Cepat, beritahu kami, apa yang salah dengan keluarga Liu, mereka membuat keributan besar dan meminta Dali, apakah kamu sudah menemukan alasannya? Ini masalah penting, mereka harus segera mengusutnya sampai tuntas. Saya sudah menemukan alasannya. Hong Wei Guo menghirupnya dan berkata pelan, Tuan Tua Liu dari keluarga Liu sakit, kanker lambung stadium awal, Liu Yihui sangat cemas sekarang dan mendengar dari anak Liu Mingxin bahwa keberuntungan Dali selalu sangat baik, jadi dia berharap saya membawa Dali ke sini untuk mendatangkan keberuntungan dan rejeki bagi mereka. Begitu ya? Lan Ruoxi berpikir sejenak dan berkata, meskipun kita tidak akur dengan mereka di masa lalu, situasinya telah berubah sedikit akhir-akhir ini, meskipun bidang bisnis mirip dengan medan perang, tidak perlu melihat satu sama lain sebagai musuh, oh benar, apa yang mereka katakan. Kali ini, sikap Liu Yihui sangat sopan. Hong Wei Guo berkata dengan suara yang dalam. Terlepas dari perbedaan kita, dia memang anak yang berbakti, sekarang ayahnya sakit, dia sangat mengkhawatirkannya, baru saja, dia meminta maaf kepadaku dan berkata bahwa selama Dali bersedia pergi menemui ayahnya, mereka tidak akan melawan kita lagi, jika kita ingin bekerja sama, dia bersedia mengambil bagian yang kecil saja, orang tua ini, baktinya kepada orang tua ini benar-benar langka saat ini, jika bukan karena alasan ini, aku tidak akan setuju. Kata-kata Hong Wei Guo menyentuh hati. Lagi pula, untuk perusahaan besar seperti mereka, proyek apapun akan menelan biaya investasi beberapa ratus juta. Liu Yihui berkata bahwa dia bersedia mengambil sebagian kecil saja jika mereka bekerja sama, itu sama saja dengan menggunakan uangnya untuk memperkuat keluarga Hong. Ketulusan hatinya kali ini benar-benar cukup besar. Oh, kakek Liu Mingxin yang sakit. Saat itu, Hong Dali juga mengerti situasinya. Kalau begitu, aku juga harus memanggilnya kakek, kan kanker lambung stadium awal, kalau begitu, aku memang harus pergi memeriksanya, ngomong-ngomong, Pak Tua Liu orangnya baik, hehe. Setelah mengatakan ini, Hong Dali mencari-cari di tasnya. Aku tidak bisa pulang dengan tangan kosong nanti, aku akan memberikan kakek Liu sepasang bola kesehatan, bola-bola itu mungkin berguna. Ngomong-ngomong, keberuntunganku benar-benar bagus. Aku baru saja membuat bola kesehatan dan seseorang sakit. Hanya saja dalam kasus ini, kakek kedua Hong Wei harus berbagi sepasang bola kesehatan dengan kakek besar Hong Tu. Mereka mungkin bisa bergantian memainkan bola kesehatan setiap 5 menit. Sepasang bola kesehatan ini. Begitu Hong Wei Guo melihat apa yang dikeluarkan Hong Dali, dia langsung tercengang. Benda ini mirip dengan pipa tembakau, kan? Benar juga. Hong Dali mengangguk. Semuanya terbuat dari batu giok yang sama, itu pasti bisa membantu kondisi kakek Liu. Hahaha, anak baik, keberuntunganmu benar-benar.
Hong Wei Guo akhirnya memahami ungkapan, kekuatan apapun juga harus bertekuk lutut di hadapan keberuntungan Dali, dan sangat mempercayainya. Orang ini benar-benar seperti hujan yang datang tepat waktu. Mulai sekarang, dia akan dipanggil, hujan tepat waktu Hong Dali. Sekarang setelah semuanya siap, mereka berdua langsung pindah. Hong Wei Guo berkata, kalau begitu, mari kita pindah sekarang. Ngomong-ngomong, kita telah bertengkar dengan keluarga Liu selama bertahun-tahun, ini mungkin kesempatan untuk mengubah situasi ini. Baiklah, ayo berangkat. Hong Dali memakai sepatunya dan mengikuti Hong Wei Guo keluar. Itulah sebabnya orang selalu berkata bahwa orang yang baik hati dan tidak perhitungan akan selalu beruntung. Jika Hong Dali adalah orang yang egois, tentu saja dia tidak akan memiliki semua keberuntungan ini, bukan tanpa alasan Hong Dali begitu disukai banyak orang. Dalam perjalanan, Hong Wei Guo jelas memiliki banyak pertanyaan yang ingin ditanyakannya tentang pipa tembakau yang luar biasa ini. Setelah menahannya cukup lama, akhirnya dia bertanya, Dali, pipa tembakau ini. Apakah ini sesuatu yang kamu buat sendiri? Yang awalnya ingin ditanyakannya adalah di mana ia membelinya. Namun, setelah berpikir sebentar, ia tahu bahwa putranya menjadi semakin hebat akhir-akhir ini, ada banyak hal yang tidak seharusnya ia tanyakan secara rinci. Jika tidak, ia akan mempersulitnya. Jika Hong Dali ingin memberitahunya, ia tentu akan memberitahunya tanpa bertanya. Jika Hong Dali tidak ingin memberitahunya, ia tidak akan mengatakannya meskipun ia bertanya. Oleh karena itu, cukup baginya untuk memiliki pemahaman yang sederhana. Ya, aku pergi berjudi batu malam ini. Hong Dali tidak menyembunyikan hal ini dari Hong Wei Guo, hanya saja dia melewatkan bagian yang penting. Dan aku mendapatkan batu giok ini sebagai hasilnya, jadi aku meminta seseorang untuk membuatnya menjadi perhiasan dan barang-barang lainnya. Hehe, ayah, apakah benda ini berguna? Ah, benar. Itu cukup berguna. Hong Wei Guo tidak menyelidiki lebih jauh. Hal-hal seperti itu tidak dapat diselidiki terlalu detail, cukup jika dia memahami situasinya. Pola pikir seperti ini sama saja dengan banyaknya orang tua yang berpesan kepada anaknya untuk, jangan beritahu siapa-siapa dan sembunyikan hartamu, ketika anaknya sudah menghasilkan uang. Dengan sangat cepat, mereka tiba di rumah sakit afiliasi Universitas Kedokteran Tianjing. Begitu Hong Wei Guo dan Hong Dali turun, mereka melihat seseorang yang tidak mereka duga akan mereka lihat. Liu Mingcheng bergegas menghampiri dan, saat melihat Hong Dali, segera memohon padanya. Tuan Muda Dali, aku salah di masa lalu, aku pantas mati. Jika kamu punya masalah, sampaikan saja padaku, bahkan jika kamu memukul atau menghajarku, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Dulu waktu sekolah, orang ini selalu tidak akur dengan Hong Dali. Sekarang, demi kakeknya Liu Zongyuan, dia benar-benar menyia-nyiakan segalanya. Hong Wei Guo jelas tahu fakta bahwa Liu Mingcheng telah mengejek putranya Hong Dali di sekolah terakhir kali. Namun, wajar saja jika anak-anak bertengkar. Sebagai seorang ayah, ia tentu tidak akan mempermasalahkannya. Karena itu, ia tidak pernah menganggapnya serius. Namun, melihat perilaku Liu Mingcheng sekarang, ia memang cukup terkejut. Hong Wei Guo ingin diam-diam menarik Hong Dali untuk mengisyaratkannya, tetapi Hong Dali sudah memukul dada Liu Mingcheng dengan keras, tersenyum dan berkata, sudah cukup, apa yang terjadi di masa lalu biarlah terjadi di masa lalu, aku sudah menghancurkan mobilmu dan memukulmu sebelumnya, hehe, sudahlah, sudahlah. Ini. Liu Mingcheng tidak percaya bahwa Hong Dali akan membiarkan semuanya berlalu begitu saja, tinju Hong Dali sama sekali tidak merepotkan. Setelah tertegun selama 2 detik, Liu Mingcheng buru-buru menarik Hong Dali dan bergegas ke rumah sakit. Tuan Muda Dali, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, mulai sekarang, toko buku Turki adalah milikmu, setelah bergabung dengan situs web Zongdian milikmu, itu akan menjadi toko buku daring terbesar di negara surgawi, aku hanya memohon padamu untuk menyelamatkan kakekku, kumohon. Hah? Hong Dali terkejut. Jangan seperti ini, aku hanya anak yang hilang, bukan dokter yang hebat, jangan katakan kata-katamu dengan percaya diri seperti itu, aku tidak tahan, kalau tidak, lebih baik kau bunuh saja aku. Aku tidak berani melakukan itu, kata Liu Mingcheng dengan suara rendah. Ketika aku masih muda, kakek memperlakukanku dengan sangat baik, saat itu, aku bahkan menunggangi bahunya dan berlarian di distrik itu, nenekku meninggalkan kami lebih awal, kami hanya memiliki kakek, tolong, kamu harus membantu kami, apapun yang terjadi, tolong bantu kami. Ngomong-ngomong, meskipun Liu Mingcheng dan Hong Dali adalah rival, sedikit sombong, dan punya banyak kekurangan, itu tidak berarti dia memperlakukan keluarganya dengan cara yang sama. Setiap orang punya teman dan keluarga, setiap orang punya seseorang yang mereka sayangi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Liu Mingcheng begitu khawatir dan cemas terhadap seseorang. Bukankah omong kosongmu itu? Untuk apa aku di sini? Hong Dali mendengus. Sebenarnya, dia bisa menekankan perasaan Liu Mingcheng.
Jika dia berada di posisi Liu Mingcheng, dia juga akan merasa cemas. Bab 268. Beberapa tamparan. Setelah obrolan sepele itu, Hong Weiguo, Hong Dali, Liu Mingcheng, dan sopir Wang Mingyu langsung naik ke atas. Dengan sangat cepat, mereka mencapai lantai 36. Begitu melihat Hong Weiguo, Liu Yihui langsung menghampiri dan meminta maaf. Weiguo, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang hal-hal di bidang bisnis, aku meminta untuk bertemu denganmu dan dari hari ini untuk berdamai, ibu pergi sangat pagi, dan sekarang hanya ayah yang tersisa, kamu dapat mengajukan syarat apapun, tetapi tunjukkan kebaikan hatimu kepada ayahku yang sudah tua, tolong bantu dia. Liu Mingxin juga berkata kepada Hong Dali, Tuan Muda Dali, menurutmu? Hong Weiguo tidak terlalu peduli dengan hal-hal di bidang bisnis. Kompetisi adalah kompetisi, dia tidak akan menertawakan kemalangan mereka sekarang. Jika dia tidak memiliki hati yang sebesar ini, dia tidak akan mencapai kesuksesannya saat ini. Oleh karena itu, dia hanya tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu menyebutkan kejadian masa lalu, karena saya di sini hari ini, saya secara alami telah menunjukkan niat saya, ya, apa yang dikatakan dokter. Ketika mendengar kondisi ayahnya, Liu Yihui menjadi murung. Kanker lambungnya masih stadium awal, sekarang belum terlalu serius. Tetapi dokter mengatakan kondisinya bisa memburuk, jika ayah saya dirawat di rumah sakit dan menerima perawatan, dia masih bisa bertahan hidup selama 2 tahun lagi, jika tidak. Hong Weiguo mengerutkan kening dan berkata, tetapi tinggal di lingkungan seperti itu juga tidak baik, jika Anda memintanya untuk segera menerima perawatan, dia mungkin akan gelisah, itu mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Itulah yang juga aku khawatirkan. Liu Yihui menatap Hong Dali. Keberuntungan Tuan Muda Dali selalu sangat baik, itu sebabnya aku mengundang kalian berdua ke sini, dokter masih di dalam sekarang, saat dia keluar, aku ingin meminta Tuan Muda Dali untuk masuk dan mengobrol dengan ayahku terlebih dahulu. Oh, itu bukan masalah. Hong Dali menatap pintu bangsal dan mendengus. Namun, aku harus mengatakan sebelumnya bahwa tidak masalah untuk membuatnya bahagia, tetapi aku tidak menjamin bahwa dia akan sembuh. Cukup sudah bisa membuat ayahku bahagia. Liu Yihui buru-buru mengangguk. Aku sudah sangat bersyukur kalian berdua bisa mengesampingkan perbedaan kita dan datang menemuinya, aku tidak berani meminta lebih, mulai sekarang, selama Tuan Muda Dali membutuhkan bantuanku, katakan saja, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Mendengar itu, Hong Weiguo langsung mengangguk dalam hatinya. Putra kesayangannya ini sangat penting baginya. Selain hal-hal lain, manfaat yang bisa diperoleh Hong Dali saja sudah sepadan dengan perjalanan ini. Selain itu, menyelamatkan nyawa seseorang adalah perbuatan baik. Mengenai perbedaan di antara keluarga mereka, itu hanyalah masalah kecil, apa yang terjadi di masa lalu, sudah berlalu. Selain itu, tidak ada musuh abadi di bidang bisnis sejak awal. Jika dia tidak dapat melihat fakta ini, dia tidak akan menjadi Hong Weiguo seperti sekarang. Dengan sangat cepat, pintu bangsal didorong terbuka pelan-pelan dan dokter keluar. Ia berkata dengan lembut, apakah kalian keluarga pasien, kondisinya masih cukup stabil sekarang, tetapi kami tidak dapat memastikan kapan kondisinya akan memburuk, oleh karena itu. Hong Dali tidak peduli dengan perkataannya. Para dokter tidak dapat melakukan apapun terkait kanker, tidak peduli berapa banyak uang yang dikeluarkan, jadi tidak perlu mendengarkan. Hong Dali langsung mendorong pintu dan masuk. Dokter mencoba menghentikannya. Tuan, pasien tidak boleh diganggu. Tidak apa-apa, aku akan menemani kakek Liu dan mengobrol dengannya sebentar. Setelah berkata demikian, Hong Dali langsung masuk. Dokter itu begitu cemas hingga dia melompat berdiri. Aku sudah mengatakan bahwa pasien perlu istirahat, tetapi dia masih saja menerobos masuk. Liu Yihui buru-buru berkata, tidak apa-apa, ini anak temanku, hatinya sangat baik, dia tidak akan membuat masalah. Kalau begitu, baiklah. Dokter itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tuan Liu, saya tidak akan mengatakan apapun lagi, Anda sedang bersiap untuk. Liu Yihui berpikir sejenak dan berkata, mari kita amati kondisinya lebih lama lagi. Sebaiknya tidak perlu dirawat di rumah sakit. Tetapi jika dia tidak tinggal di rumah sakit, dokter itu tidak berdaya. Baiklah kalau begitu, namun, jika ada masalah dengan pasien, Anda harus segera memberitahu saya dan tidak menunda. Ya, aku tahu. Liu Yihui mengangguk. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat dulu, Dali sudah masuk, semoga saja itu berguna. Anak ini belajar untuk menjadi dokter. Dokter itu terkejut. Dia tahu bagaimana mendiagnosis dan memberikan pengobatan, tapi ini kanker. Namun, jawaban Liu Yihui hampir membuat dokter itu pingsan. Dia tidak tahu bagaimana menjadi dokter, tetapi keberuntungan Tuan Muda Dali selalu sangat baik. Apakah keberuntungan bisa menyembuhkan seseorang? Dokter itu merasa seperti baru saja mendengar sesuatu yang aneh.
Ini sepertinya tidak terlalu bisa diandalkan. Meskipun dia mengatakan itu, dia juga penasaran. Kalau begitu, saya akan menunggu sebentar dan melihat seperti apa situasinya. Saat mereka sedang mendiskusikan berbagai hal di luar sana, Hong Dali tercengang saat memasuki ruangan. Lelaki tua yang terbaring di tempat tidur itu seharusnya adalah kakek Liu Mingxin, tetapi siapakah wanita yang sedang memberinya makan sekarang? Hong Dali bertanya dengan hati-hati, apakah ini kakek Liu, itu, apakah aku mengganggu kalian berdua? Bagi orang kaya, bukan hal yang aneh bagi seorang pria berusia 60 tahun lebih untuk memiliki seorang wanita berusia 20 tahun lebih sebagai pasangannya. Oleh karena itu, ia perlu memastikan. Haruskah aku keluar dan meninggalkan ruangan ini untuk kalian berdua terlebih dahulu? Dasar bajingan kecil. Liu Zongyuan geli mendengar kata-kata Hong Dali. Kau pasti Hong Dali dari keluarga Hong, kan? Aku pernah mendengar tentangmu. Cepat, kemari dan duduklah, Xiao Ming, tuangkan teh untuk Tuan Muda Dali. Baiklah, kakek. Xiao Ming segera pergi untuk membuat teh. Kakek Liu. Hong Dali berbalik dan menatap Xiao Ming. Apakah ini, pengasuhmu? Pengasuh yang baik. Liu Zongyuan tertawa. Ini pacar Mingxin, wanita desa yang sangat baik, masakannya sangat lezat dan dia sangat pandai mengurus orang, aku sangat menyukainya. Oh. Mata Hong Dali berbinar. Liu tua akhirnya tercerahkan, dia tahu cara mencari pacar sekarang, haha, kalau begitu aku akan menunggu minuman pernikahannya, aku benar-benar mendengar kabar yang sangat membahagiakan hari ini. Kemudian, dia dengan hati-hati mengamati Xiao Ming dan diam-diam mengangguk dalam hatinya. Xiao Ming ini cukup cantik. Meskipun tidak secantik Lin Yanwei dan Tang Muxin, dia setidaknya setara dengan Sister Zishan. Bentuk tubuhnya juga cukup bagus, tingginya sekitar 1,64 meter. Terutama rambutnya yang diikat ekor kuda, berkilau dan hitam, sangat cantik. Ketika Hong Dali tengah asyik membicarakannya, wajah Xiao Ming memerah karena malu, kepalanya hampir terbenam di dadanya. Bajingan kecil, mulutmu benar-benar manis. Liu Zongyuan menegur sambil tersenyum. Aku sudah banyak mendengar tentangmu, kau orang yang sangat mengagumkan, apakah kau datang ke sini hari ini untuk membuatku bahagia? Apakah Yi Hui yang mengirimmu? Anak ini, sungguh sulit baginya untuk memohon kepada orang lain demi aku, ini benar-benar. Kakek Liu, lihat apa yang kau katakan. Hong Dali tidak setuju dengan perkataannya. Anak mana yang tidak ingin orang tuanya berumur panjang, jika ayahku sakit atau semacamnya, aku juga akan seperti ini, itu normal, oh benar. Hong Dali mengeluarkan sepasang bola kesehatan dari tasnya. Kakek Liu, cobalah ini, aku khusus membawanya ke sini untukmu, ini barang yang sangat bagus, ini dapat membantu meningkatkan kesehatanmu. Oh, ada barang yang bagus. Liu Zongyuan tersenyum dan mengambilnya. Dia memainkannya sebentar, mengangguk dan berkata, jangan bilang, barang ini benar-benar bagus, pasti harganya cukup mahal, kan? Uang kecil, itu hanya uang kecil. Hong Dali berseri-seri karena gembira. Kakek Liu, apakah Anda merasa lebih baik sekarang? Liu Zongyuan memutar bola-bola di tangannya beberapa kali lagi, ekspresinya menjadi semakin terkejut. Benda ini benar-benar bagus, tubuhku terasa lebih nyaman sekarang, ya, ini barang bagus, ini memang barang bagus, bajingan kecil, kau benar-benar bersedia memberiku barang bagus seperti itu. Sudah menjadi kewajibanku untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang tuaku. Hong Dali menyeringai. Selama kamu memainkan ini setiap hari, kamu pasti akan hidup hingga 100 tahun. Wah, sepertinya memang bermanfaat. Hebat. Hal ini dapat dimengerti jika Anda memikirkannya. Bagi seorang pasien, kesehatan mereka jelas sangat rendah. Statistik tambahan mungkin tidak terlihat jelas pada seseorang dengan 100 poin kesehatan, tetapi akan terlihat jelas pada seseorang yang hanya memiliki 20 atau 30 poin kesehatan lebih. Begitulah situasi Liu Zongyuan sekarang. Ia menderita kanker perut dan titik kesehatannya hampir mendekati batas ambang, sekitar 30 atau lebih titik. Begitu titik itu turun menjadi 20, kondisinya akan mulai memburuk dan turun menjadi 0 dalam waktu sekitar 2 tahun. Namun sekarang, dengan tambahan 7 poin ini, poin kesehatannya kini menjadi 37, meningkat sekitar seperempat. Kekebalan tubuhnya meningkat sekitar seperempat, yang akan memberikan efek yang cukup bermanfaat. Sekalipun dia tidak dapat hidup sampai usia 100 tahun, seharusnya tidak menjadi masalah untuk hidup 5-8 tahun lagi. Ketika tubuh dan jiwanya terasa lebih baik, kondisi seluruh tubuhnya juga akan berbeda. Hal ini terjadi pada Liu Zongyuan sekarang. Begitu tubuhnya terasa lebih baik, dia tidak tahan untuk hanya duduk di sana lagi. Tangan kirinya masih memainkan bola-bola kesehatan, tangan kanannya menarik selimut dan ingin turun ke lantai. Jika itu adalah orang lain di sampingnya, mereka pasti akan memintanya untuk berbaring dan beristirahat,
Tetapi Hong Dali jelas bukan orang biasa, orang ini secara langsung membantu Liu Zongyuan memakai sepatunya, tersenyum dan berkata, "Kakek Liu, bagaimana kalau kita jalan-jalan?" "Kalau begitu." Liu Zongyuan tersenyum. "Kalau begitu, ayo jalan-jalan." Oleh karena itu, sebelum Xiaoming selesai menyeduh teh, Liu Zongyuan sudah berjalan-jalan di dalam ruangan. "Ya, aku merasa jauh lebih baik sekarang, Dali. Suasana hatiku langsung membaik saat kau datang. Anak-anak itu, mereka takut aku akan jatuh dan melukai diri sendiri, jadi mereka menolak membiarkanku turun dan berjalan, hanya kau yang mengerti perasaanku, haha." Semakin banyak dia berkata, semakin senang dia. Orang tua cenderung tidak suka tinggal di rumah sakit. Dia berjalan sedikit lagi lalu membuka pintu dan keluar. Dia menatap Liu Yihui dan mengerutkan bibirnya. "Bajingan kecil, lihat Dali, lihat betapa pengertiannya dia terhadap perasaanku, untuk apa kamu masih berdiri di sana, ayo jalan-jalan." Liu Yihui, Hong Weiguo, Liu Mingxin, Liu Mingcheng, dan dokter semuanya tercengang. Liu Yihui menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Sakit sekali. Dokter itu juga menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Rasanya sakit juga. Kemudian, dalam keadaan linglung, dia berjalan menuju kantornya. "Saya benar-benar tidak tidur nyenyak hari ini, benar-benar." Liu Mingcheng juga menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. "Mulai sekarang, Tuan Muda Dali adalah saudara kandungku, saudara kandung." Liu Mingxin juga ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali, untungnya, dia menahan keinginan untuk melakukannya. Bab 269. Melepaskan persaingan masa lalu dengan senyuman. Setelah meninggalkan gedung utama, suasana hati Liu Zongyuan jelas cukup baik. Meskipun Hong Dali yang memegang sikunya dan menopangnya, lelaki tua itu yang berjalan lebih cepat dari Hong Dali. "Ya ampun, kakek Liu, berjalanlah lebih pelan, jangan sampai jatuh." Kali ini, giliran Hong Dali yang mengucapkan kata-kata ini. Sebenarnya, berdasarkan atribut Hong Dali saat ini, dia bisa menggandakan kecepatannya tanpa masalah. Tetapi itu akan mengungkapkan fakta bahwa tubuhnya sudah pulih sepenuhnya, bagaimanapun juga, dia adalah orang yang malas, lebih baik jika dia bisa menghindari masalah. "Hehe, anak muda, kamu harus lebih banyak berlatih." Liu Zongyuan senang karena sekarang sudah bisa berjalan dan malah menegur Hong Dali. "Kudengar kondisi tubuhmu memang selalu buruk, kamu harus lebih banyak berolahraga, kalau seseorang jarang bergerak, dia akan mudah jatuh sakit, itulah sebabnya aku tidak suka tinggal di rumah sakit, kalau aku hanya bisa berbaring di sana dan tidak melakukan apa-apa, aku akan segera jatuh sakit meskipun awalnya aku tidak sakit." Ya, kamu benar-benar tua dan bugar." Hong Dali tersenyum. "Baiklah, mari kita istirahat sebentar." Liu Zongyuan akhirnya merasa puas dan menemukan bangku kayu panjang untuk duduk. "Pergilah dan temani mereka, tulang-tulangku yang sudah tua ini tampaknya masih dalam kondisi yang baik, setidaknya aku akan tetap baik-baik saja selama 1 atau 2 tahun ke depan." Beruntung dia belum tahu kalau dia mengidap kanker perut. Kalau tidak, suasana hatinya tidak akan sebagus ini. Tentu saja, Hong Dali tidak berani memberitahunya. Dia, oke, dan segera kembali ke sisi Hong Weiguo. Sekarang Tuan Tua Liu tampak baik-baik saja, Liu Yihui dan Hong Weiguo mulai mendiskusikan bagaimana perusahaan mereka dapat bekerja sama. "Weiguo, hatiku benar-benar tidak enak ketika kamu benar-benar datang hari ini. Sebelumnya, aku menyiapkan 3 miliar yuan untuk bertarung denganmu, tetapi itu diselesaikan karena Dali. Hehe, jangan bicarakan hal-hal itu lagi. Mulai sekarang, mari kita bekerja sama. Kamu tidak masih menyalahkanku, kan?" Hong Weiguo tersenyum dan berkata, "Semuanya sudah berlalu, ngomong-ngomong, aku benar-benar terkejut saat mendengar bahwa kamu menyiapkan 3 miliar yuan. Kalau bukan karena keberuntungan Dali dan siaran berita datang tepat waktu, akan sangat sulit untuk melawannya." Pada saat ini, kedua rival di bidang bisnis ini tampaknya telah melepaskan persaingan masa lalu mereka sambil tersenyum. "Ya, jangan bahas hal-hal itu lagi." Liu Yihui dan Hong Weiguo duduk di bangku. "Sekarang, mari kita bahas bagaimana kita bisa bekerja sama di masa depan. Ya, saya akan sampaikan ini sebelumnya. Hari ini, kamu dan Dali benar-benar menunjukkan rasa hormat kepada saya karena datang ke sini. Mulai sekarang, saat kita bekerja sama, saya hanya akan memegang 49% saham dan kamu memegang 51%. Jangan menolak, kalau tidak, tidak perlu dibahas lagi." Kata-kata ini sama saja dengan memberikan kepemimpinan kepada Hong Weiguo. Dapat dikatakan bahwa kata-kata ini saja bernilai setidaknya beberapa miliar bagi keluarga Hong. "Liu tua, bagaimana aku bisa menerima kemurahan hati seperti itu?" Hong Weiguo menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Sudah menjadi kewajiban kita untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang tua, sebenarnya, aku cukup iri padamu, setidaknya,
kamu dan orang tuamu masih bisa menjaga hubungan ayah dan anak, tidak seperti keluarga Hongku, begitu dia menjadi orang tua, maka, hehe, jangan bicarakan ini lagi. Saat mereka berdua mendiskusikan kerjasama, Hong Dali tidak tinggal diam. Liu Mingxin tersenyum dan berkata, Tuan Muda Dali, terima kasih sudah datang hari ini, kakek saya bisa mengabaikan penyakitnya dengan cepat berkat Anda. Sebenarnya, saya juga ingin menunjukkan rasa terima kasih saya, hanya saja saya tidak yakin apa yang Anda butuhkan. Saat berkata demikian, dia tersenyum tak berdaya. Anda jelas tidak kekurangan uang atau tenaga, apa yang bisa saya berikan? Anda tampaknya juga tidak kekurangan, hehe, ini benar-benar sulit. Dali, biar aku berikan toko buku Turkiku kepadamu, berikan saja aku akun VIP. Liu Mingcheng tahu bahwa Hong Dali suka membaca novel, memberinya ini lebih baik daripada memberinya uang. Haha, tentu saja. Hong Dali setuju tanpa sepatah kata pun. Kalau begitu, sudah diputuskan, aku harap aku bisa menemukan bacaan bagus di sana, hehe. Ngomong-ngomong, jika toko buku Turki dan situs web Zongdian digabungkan, itu berarti situs web Zongdian akan mampu menguasai industri sastra daring. Pada saat itu, volume pengunjung harian mungkin akan melampaui tolok ukur 2 juta. Itu pasti akan menjadi situs web raksasa. Namun, bagi Hong Dali yang penuh keajaiban ini, memiliki novel bagus untuk dibaca adalah hal yang paling penting. Ketiganya tertawa sebentar. Kemudian, Hong Dali tiba-tiba menatap Xiao Ming yang berdiri di kejauhan. Dia menyeringai dan berkata, Liu tua, kapan kau akan menikah dengan Xiao Ming? Aku menunggu untuk memakan kue pernikahanmu. Batuk, batuk, batuk. Mendengar kata-kata Hong Dali, Liu Mingxin langsung batuk hebat. Dia berkata dengan heran, Dali, jangan bilang kalau kamu benar-benar menganggapnya serius, Xiao Ming dan aku, Pada akhirnya, dia tidak dapat melanjutkan perkataannya setelah sekian lama. Hong Dali menjadi semakin tertarik. Ada apa, dari apa yang kulihat, meskipun kamu tidak terlalu aktif, kamu tidak membencinya, kan? Ngomong-ngomong, sudah saatnya kamu mencari pacar. Oh ya, Pak Tua Liu, bisakah kamu menceritakan kisahmu dengannya? Bagaimana dengan Xiao Ming? Liu Mingxin menatap Xiao Ming yang sedang memijat kakeknya dengan lembut, tersenyum dan berkata, dia gadis yang baik, pengertian, pandai memasak, dan mampu mengurus orang lain. Ngomong-ngomong, dia memiliki semua sifat baik yang seharusnya dimiliki seorang wanita, dan dia juga sangat cantik. Aku benar-benar tidak dapat menemukan kekurangan apapun padanya. Oh. Hong Dali tiba-tiba bertanya, menurutmu latar belakangnya tidak bagus? Tidak. Liu Mingxin menggelengkan kepalanya. Terus terang, Tuan Muda Dali, di level kami, tidak begitu penting apakah kelompok wanita itu kaya atau tidak. Jika mereka kaya, itu hanya berarti kekayaan bersih kami meningkat sedikit. Itu saja, apakah dia miskin atau kaya, tidak ada bedanya bagiku. Benar sekali. Hong Dali menyentuh dagunya dan bergumam, di levelmu, meskipun wanita itu bernilai miliaran, dia juga terlalu miskin untukmu, tidak ada banyak perbedaan. Kalau begitu, mengapa kamu tidak setuju untuk menjadikannya pacarmu? Oh ya, bagaimana kalian berdua bertemu? Biar ku ceritakan. Liu Mingcheng tersenyum. Beberapa tahun yang lalu, kakakku menyelamatkan beberapa anak yatim piatu dari para pedagang manusia. Setelah menyelamatkan mereka, dia mengadopsi mereka sendiri, namun, dia sangat sibuk, jadi dia mencari pengasuh. Saat itu, aku hanya tahu bahwa dia mencari pengasuh untuk menjaga anak-anak ini. Baru hari ini aku tahu bahwa mata kakakku sangat bagus. Akhirnya, dia menambahkan, kakak iparku, Xiao Ming, masakannya sangat lezat. Si pecinta kuliner. Hong Dali berkata dengan heran, tidak buruk, Pak Tua Liu, kamu juga benar-benar melakukan amal. Aku benar-benar terkesan, benar-benar terkesan. Hehe, kamu mengolok-olokku lagi. Liu Mingxin tersenyum. Hanya saja aku tidak kekurangan uang dan melihat bahwa anak-anak itu cukup menyedihkan, jadi aku mengadopsi mereka. Sebaliknya, akulah yang terkesan denganmu, Dali. Kamu diam-diam membuka sekolah yang katanya hanya menerima anak-anak dari pegunungan dan anak yatim yang tidak mampu membayar pendidikan. Sejujurnya, dalam hal level, kamu jauh lebih tinggi dariku. Setidaknya, aku tidak pernah berpikir untuk membuka sekolah amal sendiri. Dia berbicara dari lubuk hatinya dan kata-katanya tulus, tetapi Hong Dali berkata dengan heran, mengapa aku merasa kata-katamu agak aneh? Aku membuka sekolah hanya untuk membuat kakak Lin Sixuan bahagia. Haha, kamu sudah melakukan sesuatu yang baik tanpa sengaja. Liu Mingxin tertawa. Dalam hal ini, aku bahkan lebih kalah darimu. Ketiganya tertawa sebentar. Kemudian, Liu Mingxin tiba-tiba berkata, oh benar, Dali, ngomong-ngomong, anak-anak yang aku adopsi juga sudah cukup umur untuk bersekolah. Kenapa aku tidak langsung menyekolahkan mereka di sekolahmu? Tentu. Hong Dali mengangguk penuh semangat. Anak-anak ini pasti sangat menggemaskan, kan? Kenapa kamu tidak mengajakku ke sana untuk melihatnya?
Tidak masalah. Liu Mingxin langsung mengangguk setuju. Nanti, saat kakekku beristirahat, aku akan membawamu menemui mereka. Ngomong-ngomong, mereka semua juga penasaran padamu karena keberuntunganmu yang luar biasa, hehe. Ah, aku tidak sehebat yang kau katakan. Hong Dali agak malu. Ia menggaruk kepalanya dan dengan tegas mengganti topik pembicaraan. Oh benar, ngomong-ngomong, pesta game pertama kita akan segera dimulai, kan, masih berapa hari lagi? Lusa. Liu Mingxin tersenyum. Itu akan dimulai lusa, bagaimana? Apakah kamu punya ide bagus lainnya? Aku tidak punya ide bagus lagi. Saat dia mengatakan ini, Hong Dali tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, ah, sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku benar-benar memikirkan sesuatu yang penting, hahaha, Liu Tua, kamulah orangnya, masalah ini benar-benar harus bergantung padamu. Apa yang harus bergantung padaku? Liu Mingxin merasa aneh dan bertanya, Tuan Muda Dali, apakah Anda berencana untuk membuat permainan? Benar sekali. Hong Dali mengangguk. Aku bahkan sudah memikirkan namanya, yaitu Dream Dotalik. Bro haha, kali ini, dengan bantuan Liu Tua, itu pasti akan menyelamatkanku dari banyak masalah. Aku tidak perlu repot-repot memikirkan ini lagi, Dream Dotalik. Liu Mingxin menggumamkan nama itu beberapa kali dan bertanya dengan rasa ingin tahu, jenis permainan apa itu, ngomong-ngomong, saya memang punya tim pengembangan permainan, kalau Anda suka, kita bisa bekerja sama dan mengerjakan proyek ini bersama-sama, saya akan mengambil 49% saham dan sisanya akan menjadi milik Anda, saya akan bertanggung jawab atas modal, manajemen, dan sebagainya, Anda tinggal menyediakan kreativitas, bagaimana menurut Anda? Tawarannya penuh ketulusan. Satu permainan terdiri dari 3 aspek utama. Kreativitas, modal, dan tim pengembang permainan. Sisanya hanyalah iklan. Namun, dengan Turki Software dan Sangle Search Engine bekerja sama untuk mengiklankannya, popularitasnya pasti tidak akan rendah. Dream Dotalik. Hong Dali tertawa. Ini adalah permainan PK yang sangat menarik. Sambil berbicara, dia mulai menggambar peta di lantai dengan sebuah batu. Ini adalah medan perang benua Valorant, yang di bawah disebut Noxus, dan yang di atas disebut Demacia. Lalu, masing-masing pihak akan memiliki 5 pemain yang masing-masing mengendalikan satu pahlawan, jadi akan ada 5 pahlawan di setiap pihak. Ia kemudian menggambar 3 jalur dan 1 sungai. Ketiga jalur ini adalah jalur yang akan diikuti para minion, sungai di tengah sangat khusus, ada semak-semak, sudut zona mati, dan hutan di sekitarnya dengan krip hutan di dalamnya. Mata Liu Mingxin langsung berbinar. Begitu medannya selesai, akan ada banyak variabel. Hong Dali berkata dengan bangga, benar sekali. Lalu, kita juga bisa menempatkan krip hutan di zona hutan, pemain akan mendapatkan gold dengan membunuh mereka. Sekarang, akan ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, misalnya, semak-semak ini, jika pemain masuk, musuh tidak akan dapat melihat mereka, jika tidak, mereka juga dapat bergerak melingkari pepohonan untuk bersembunyi di titik buta, pertarungan ini pasti akan sangat menegangkan. Yup. Liu Mingxin terlibat dalam industri game, dia tentu saja mengerti betapa luasnya prospek masa depan untuk game ini. Jika kita menambahkannya dalam kompetisi e-sports kita. Memikirkan hal ini, Liu Mingxin dipenuhi keringat dingin. Tuan Muda Dali, ketika Anda mengatakan ingin membuat e-sports terakhir kali, mungkinkah Anda berencana untuk membuka jalan bagi game ini? Bab 270. Saudari legendaris Canon. Saat ini, seluruh tubuh Liu Mingxin juga basah oleh keringat dingin. Saat itu, dia telah merenungkan masalah ini selama berhari-hari, tetapi dia tidak dapat mengerti mengapa Hong Dali menginginkannya untuk memulai permainan daring. Sekarang, dia akhirnya mengerti, bocah ini terlalu jahat, dia bahkan tidak membocorkan informasi apapun sebelumnya tentang ide hebat seperti itu. Liu Mingxin yang cerdik tahu bahwa permainan ini pasti akan menjadi populer setelah mendengar ide Hong Dali ini. Mengapa? Karena permainan ini seimbang. Game ini terlihat sangat sederhana di permukaan, hanya dengan satu peta dan 5 orang di setiap sisi yang bertarung satu sama lain, tanpa sesuatu yang sangat unik. Namun, setelah berpikir dengan saksama, ia menyadari masalah ini. Keseimbangan. Karena orang-orang di kedua belah pihak dapat memilih pahlawan mereka yang sama, atau pahlawan yang kuat dan lemah. Namun, masing-masing pihak dapat memilih pahlawan yang berbeda untuk menutupi kekurangan mereka. Jadi, jika digabungkan, kemampuan kedua belah pihak akan hampir sama. Dengan penambahan topografi yang rumit dan peralatan yang lebih berguna dan khusus, jika digunakan selama kompetisi e-sports. Ya Tuhan, Liu Mingxin betul-betul percaya bahwa begitu game ini dirilis, pasti akan langsung terkenal di seluruh dunia. Mengapa? Karena permainan ini memiliki banyak metode bermain, dan topografi yang rumit dalam permainan memungkinkan adanya variasi yang tak terhitung jumlahnya. Selain hal-hal lain,
bukankah Hong Dali sudah mengatakan bahwa permainan ini memiliki semak-semak, yang berarti musuh tidak akan dapat menemukan pahlawan yang bersembunyi di dalam semak-semak. Berapa banyak taktik dan metode yang dapat terinspirasi dari aspek ini saja. Terlebih lagi, menurut apa yang dikatakan Hong Dali, pasti akan ada cukup banyak pahlawan dan tipe pahlawan dalam game ini, dan sehubungan dengan benua naga miliknya, mereka dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis pekerjaan juga. Tidak perlu dikatakan lagi apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah semua hal ini dikatakan, yang sebenarnya membuat Liu Mingxin sangat takut bukanlah ini. Alasan sebenarnya dibalik mengapa dia takut adalah karena dia teringat karakter Hong Dali. Dia jelas merupakan perwujudan dewa keberuntungan. Dengan jumlah pengeluarannya yang besar, para pemain profesional papan atas di benua naga miliknya pasti akan direkrut olehnya. Selain itu, ada kemunculan keluarga super, Grand League, dalam permainannya. Jadi, dengan bekerja sama dengannya dalam menyelenggarakan pesta permainan, itu sama saja dengan menyerahkan secara pribadi kelompok pemain paling elit dalam permainannya kepadanya. Oh tidak, dan dia sangat senang membantunya menghitung uangnya. Jadi, kali ini, Liu Mingxin benar-benar mengakui kekalahannya. Di masa depan, aku tidak akan bertarung dengan Tuan Muda Dali lagi, bocah ini terlalu kejam, terlalu jahat. Untungnya, Hong Dali sekarang benar-benar mengajaknya untuk memulai permainan ini. Liu Mingxin cukup puas. Sepertinya memang ada masa depan dengan bekerja sama dengan Tuan Muda Dali. Siapapun yang menjaga hubungan baik dengannya akan menjadi makmur, dan siapapun yang menentangnya akan sial. Itu, Tuan Muda Dali, Liu Mingxin bertanya dengan hati-hati. Permainan ini, kira-kira ada berapa banyak pahlawan secara total? Berapa banyak pahlawan? Hong Dali menyentuh dagunya. Aku belum memutuskan, mari kita tetapkan 70 hingga 80 dulu. Suster Zishan saat ini sedang menggambar karakter, jumlah yang berhasil digambarnya akan menjadi jumlah pahlawan yang akan kita buat. Air mata Liu Mingxin membasahi wajahnya. Kau lihat itu. Bocah ini diam-diam sudah mulai menggambar karakternya. Saat mereka sedang berbicara, Xiaoming dengan takut-takut datang dan berkata dengan suara kecil, Tuan Muda Liu, saya harus kembali sekarang, saya khawatir anak-anak akan merasa cemas jika saya tinggal di sini terlalu lama. Ngomong-ngomong, sekarang sudah jam 9 malam. Sudah waktunya untuk kembali. Baiklah, aku akan segera mengantarmu pulang. Liu Mingxin tersenyum dan langsung berdiri. Tiba-tiba, dia bertanya pada Hong Dali, Tuan Muda Dali, apakah Anda ingin ikut juga? Anak-anak selalu ingin bertemu dengan Anda. Ah, tentu. Hong Dali langsung bersemangat. Ayo, bawa aku menemui anak-anak itu. Ngomong-ngomong, sebelum transmigrasinya, dia sendiri adalah seorang yatim piatu. Jadi, dia sangat dekat dengan anak yatim piatu. Itulah sifatnya, dan dua kehidupan tidak dapat mengubahnya. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Liu Mingxin memberi perintah pada saudaranya, Liu Mingcheng. Mingcheng, bawa Tuan Muda Dali, aku akan mengantar Xiaoming. Tentu. Liu Mingcheng langsung mengundang Hong Dali. Tuan Muda Dali, jika Anda tidak keberatan, Anda bisa naik mobil saya. Mobil saudara saya hanya cukup untuk 2 orang. Baiklah. Hong Dali tentu saja tidak akan bermain buseberi. Karena itu, dia langsung setuju. Kalau begitu, ayo pergi. 4 orang dan 2 mobil langsung berangkat. Selama perjalanan, Liu Mingcheng meminta maaf kepada Hong Dali saat mengemudi. Tuan Muda Dali, saya terlalu picik waktu sekolah dulu, tolong jangan dimasukkan ke hati, saya memang seperti itu sebagai pribadi, saat itu, saya memikirkan hubungan antara kedua keluarga kita, memang seperti itu. Ah, tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir sekarang. Ngomong-ngomong, Hong Dali benar-benar tidak tahu apa sebenarnya yang telah dilakukan Liu Mingcheng padanya. Sebenarnya, orang ini juga orang yang agak tragis. Mobilnya telah dirusak olehnya sendiri, dan dia kehilangan muka karena dirinya sendiri juga, dan pada akhirnya, dia masih perlu meminta maaf untuk dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan, Tuan Muda Dali sangat tegas. Liu Mingcheng benar-benar bersyukur. Di masa mendatang, beritahu aku jika kamu punya masalah, kakekku bisa pulih semua karena Tuan Muda Dali, aku tidak akan mengatakan omong kosong lagi, jika tidak, itu akan membuatku terlihat sok. Seharusnya begitulah. Hong Dali menyeringai dan berkata, apa gunanya membicarakan omong kosong itu? Liu Mingcheng tersenyum malu. Ya, Tuan Muda Dali memang murah hati, Saat mereka masih berbincang, mereka telah sampai di tempat anak-anak yatim piatu angkat Liu Mingxin tinggal. Begitu turun dari mobil, Hong Dali melihat sekelilingnya dan mengungkapkan rasa tidak puasnya. Menurutku, Pak Tua Liu, statusmu begitu tinggi, tetapi kau membiarkan anak-anak tinggal di tempat seperti ini.
Liu Mingxin hampir mati tercekik setelah mendengar kata-kata Hong Dali. Apakah menurutmu semua orang menyia-nyiakan sepertimu? Ini sudah cukup bagus. Tentu saja, dia tidak berani mengatakan ini. Setelah memarkir mobil mereka menaiki tangga dan dengan cepat mencapai pintu utama. Xiao Ming mengeluarkan kunci untuk membuka pintu, dan begitu Hong Dali masuk, dia tercengang. Apartemen itu luasnya sekitar 800 meter persegi ke atas, dan itu adalah tipe apartemen biasa. Tentu saja, ini tidak menjadi masalah. Yang terpenting adalah di depannya, saat ini ada seorang gadis kecil yang dengan sangat andal mengajari 5 anak lainnya dalam menelusuri huruf Mandarin. Gadis kecil ini, dia baru berusia sekitar 7 atau 8 tahun, kan? Hong Dali tercengang. Dia bisa mengurus anak-anak di usianya sekarang, gadis ini benar-benar terlalu dewasa. Tepat saat itu, gadis kecil itu mendengar suara pintu terbuka dan terkejut saat menoleh. Begitu melihat Liu Mingxin, dia langsung berdiri, tersenyum dan berkata, "Kakak Liu, kamu sudah kembali." Hong Dali dengan seksama menatap gadis kecil ini, dan harus diakui, dia memang cantik. Sepasang mata coklat tua yang besar seperti mata gadis-gadis muda dalam kartun, dengan wajah mungil yang lembut dan cantik, dia sangat imut. Rambutnya yang pendek hingga menyentuh bahunya memiliki sedikit warna coklat alami di bawah cahaya, dan ada juga sedikit kesan kekanak-kanakan yang imut dalam dirinya. Di rambutnya ada jepit rambut, dan dia mengenakan sweater wol putih yang menggemaskan dan rok mini berwarna abu-abu. Saat itu awal musim panas di bulan Juni, dan gadis itu mengenakan sepasang kaos kaki putih di kakinya, dan bentuk tubuhnya yang ramping membuatnya tampak agak menggemaskan. Usianya baru 7 atau 8 tahun dan masih agak gemuk, tetapi tingginya sudah mendekati 1,4 meter. Karena tingginya, roknya tampak agak pendek, memperlihatkan setengah paha dan betisnya. Lolita yang lucu sekali. Oh, Yu Meiqin, nama ini kedengarannya cukup bagus, tapi kenapa aku merasa agak familiar? Ini terasa aneh. Hong Dali tersenyum dan bertanya, "Kakak Meiqin, apa yang kakak Liu ceritakan tentangku?" Kakak Liu berkata, kata Yu Meiqin dengan metodis, seperti orang dewasa kecil. Kakak Liu berkata kamu anak yang sangat boros dan sangat beruntung. Liu tua. Hong Dali langsung merasa malu. Tak lama kemudian, dia menoleh tanpa ekspresi ke arah Liu Mingxin. Apakah kamu biasanya mengajar anak-anak seperti itu? Hahaha. Dahi Liu Mingxin dipenuhi keringat. Ini, untuk membuat anak-anak senang, haha. Liu Mingxin yang selalu berwajah serius dan datar menjadi sedikit bingung. Hong Dali menatap anak-anak lainnya. Ngomong-ngomong, anak-anak ini seharusnya sudah mencapai usia sekolah, bagaimana kalau saat itu, suruh mereka semua datang dan belajar di kampus Lansiang baru milikku, makanan dan penginapan mereka akan gratis. Tunggu sebentar, Yu Meiqin. Kota kampus. Hong Dali menatap gadis kecil di depannya seolah-olah dia melihat hantu. Mungkinkah ini Suster Canon, Misaka Mikoto, yang legendaris? Mendengar Hong Dali memintanya untuk pergi dan belajar di sekolahnya, Yu Meiqin langsung melompat kegirangan, sambil tersenyum dan berkata, "Kakak Dali, baik sekali, kakak Liu masih bingung di mana kita harus belajar, tetapi sekarang kita akan pergi ke sekolahmu, itu hebat." Bukankah itu sudah pasti? Hong Dali tertawa terbahak-bahak. Tidak masalah, semua orang akan pergi, kalian semua. Menghadapi anak-anak yatim piatu ini membuat suasana hati Hong Dali tiba-tiba menjadi baik. Dulu, saat ia masih di bumi, semua orang di panti asuhan sangat baik padanya. Sayangnya, sekarang setelah ia bertransmigrasi, tampaknya tidak ada lagi harapan untuk membalas budi teman-teman baiknya itu. Jadi, ia hanya bisa memperlakukan anak-anak ini dengan lebih baik. Pada akhirnya, dia tidak dapat menemukan apapun meskipun telah mencari di seluruh tubuhnya. Sayangnya, dia hanya bisa mengangkat bahu tanpa daya. Baiklah, aku sedang terburu-buru ketika pergi hari ini, jadi aku tidak membawa apapun, bahkan uang, jadi aku bahkan tidak bisa membagikan angpau sekarang. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Liu Mingxin. Liu tua, mengapa kamu tidak membantuku membagikan angpau kepada beberapa anak kecil ini? Orang ini selalu memiliki antek-anteknya di sisinya ketika dia pergi keluar, dan sekarang karena antek-anteknya tidak ada di sini, dia benar-benar tidak punya pilihan. Hehe, Tuan Muda Dali pasti bercanda, Liu Mingxin tersenyum dan berkata, kamu membiarkan mereka bersekolah di sampingmu sudah merupakan angpau terbesar, lagi pula, mereka masih muda, jadi tidak perlu membawa banyak uang. Benar juga. Hong Dali berpikir sejenak. Mungkin tidak baik bagi anak kecil untuk membawa terlalu banyak uang. Karena itu, dia dengan tegas mengubah pikirannya dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan membagikan angpau hari ini, setelah kalian semua mulai bersekolah, aku akan memberikannya kepadamu, oke. Baiklah,
Jawab beberapa anak kecil serempak. Yu Meikin menarik tangan Hong Dali dan berkata dengan malu-malu, "Kakak Dali, bisakah kau ceritakan kisahmu?" "Ceritaku." Hong Dali menyeringai dan mengangguk. "Oke. Mohon dukungan dari Om-Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih."